Di pinggiran kota yang selalu kumuh dan kotor, tidak peduli itu siang hari atau malam hari, hiduplah seorang anak muda di dalam rumah kecil yang ala kadarnya. Anak muda itu bernama Bong Joon-hyuk, umur 25 tahun. Pengangguran dan bertahan hidup dari 3 pekerjaan part-time. Pelayan toko serba ada, rumah makan, dan kuli bangunan. Walaupun bekerja keras bagai kuda, Joon-hyuk tidak dapat hidup dengan layak. Alasannya sederhana. Hutang yang menumpuk disertai dengan bunga yang besar. Hutang itu harus dibayar. Tidak peduli hidup macam apa yang Joo-hyuk jalani sehari-hari. Dia tidak mempunyai kemampuan apapun. Mengandalkan tubuhnya saja untuk bekerja. Jadi tidak ada masa depan yang cerah bagi Joo-hyuk. Hidup hanya sebagai kalangan pekerja kelas bawah. Tiba-tiba muncul notifikasi sistem yang mengatakan Joo-hyuk sudah dibangkitkan. Melihat itu membuatnya terkejut setengah mati. Joo-hyuk hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Awakening atau pembangkitan. Beberapa orang menganggap itu sebagai sebuah keberuntungan. Kesempatan untuk merubah hidup menjadi lebih baik. Bahkan itu lebih baik daripada memenangkan sebuah undian. Tapi bagi Joo-hyuk untuk menikmati hidup, dia harus hidup dengan aman dan nyaman. Menurutnya, memasuki tower akan sangat berbahaya. Kamu bisa terbunuh oleh monster, atau mati kedinginan, atau terbakar di cuaca yang ekstrim, atau mati keracunan, atau mati karena jebakan dan diremukan sampai mati, dan masih banyak lagi. Saat melihat ada yang mencurigakan, Joo-hyuk memalingkan pandangannya. Dia selalu menghindar dari situasi berbahaya. Itulah kehidupan Bong Joon-hyuk selama 25 tahun, masyarakat kelas bawah dan bukan siapa-siapa. Joo-hyuk pikir dirinya salah melihat karena kelelahan bekerja. Saat Joon-hyuk memanggil status window, muncul status window miliknya. Joo-hyuk mendapati kalau dia benar-benar dibangkitkan dan trait-nya adalah seorang summoner. Awakened diberikan sebuah kemampuan yang dikenal dengan trait. Swordsmanship, spearmanship, shielded art, archery, martial artist, summoner, healer, dan masih banyak lagi. Di antara mereka, summoner melibatkan spirit, phantom beasts, golem, demonic beasts, dan lain-lain, lebih dikenal dengan kemampuan untuk memerintahkan makhluk yang disummon. Joo-hyuk penasaran akan menjadi summoner seperti apa dirinya. Joo-hyuk pun mencoba memanggil summon dengan berbagai perintah. Tapi setelah mencoba berkali-kali, tidak ada yang terjadi. Joo-hyuk menyadari kalau kemampuannya di luar tower mungkin tidak akan bekerja. Kemampuan seorang player, termasuk skill, hanya bekerja di dalam tower, dan tidak dapat dimanifestasikan di luar tower. Selain dapat menggunakan sistem status window, seorang player tidak ada bedanya dengan orang biasa jika berada di luar tower. Siapapun dengan fasilitas koneksi internet tahu akan hal itu. Joo-hyuk merasa dirinya seperti orang bodoh saja. Tidak mungkin sebuah skill dapat aktif di luar tower. Tiba-tiba muncul notifikasi, memulai random summon. Muncul cahaya terang, dan seseorang muncul di hadapannya. Joo-hyuk pun makin kebingungan mengapa ini bekerja, dan seorang manusia memberi hormat kepadanya. Orang itu menyadari sesuatu, mencium sebuah aroma yang tidak asing baginya, dan meminta izin untuk memakan ramen di hadapannya. Joo-hyuk pun memberi izin kepada orang itu. Dengan lahap orang itu memakan ramen yang sebelumnya akan menjadi makan malam Joo-hyuk. Joo-hyuk berpikir, di antara semua summon, sepertinya ia mendapatkan tukang makan. Mengapa juga skillnya bisa aktif di luar tower? Dan summonnya seorang manusia, hal yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Joo-hyuk mengecek kembali status window-nya dan mendapati beberapa informasi tentang summon yang dapat dipanggilnya. Ada beberapa tingkat, dari rare grade sampai dengan legend special super rare. Muncul juga status window tambahan, menjelaskan kalau summon terikat dengan 3 mandat. Yang pertama, yang disummon akan selalu melindungi tuannya di atas segalanya. Yang kedua, yang disummon harus mematuhi segala perintah tuannya dengan mutlak. Yang ketiga, jika terjadi konflik antara mandat pertama dan kedua, mandat pertama diutamakan. Bagi Joo-hyuk, kepatuhan absolut mungkin akan berguna baginya. Tapi Joo-hyuk masih penasaran dengan identitas manusia yang disummonnya itu. Muncul sebuah katalog yang menjelaskan identitas summon miliknya. The Cruel Guild Insane Assassin. Nama, John Kosek. Grade, Super Rare. Tipe, seorang manusia assassin. Waktu manifestasi, 6 jam. Rating kepuasan,
Belum ada. Cooldown 3 jam. John Kosek adalah seorang asasin yang paling bermasalah. Seorang psikopat yang gila. Bagaimanapun juga kesuksesan misinya 99%. Juhyok merasakan sakit kepala karena banyaknya informasi yang tiba-tiba saja muncul di kepalanya. Sistem membawa Juhyok masuk ke dalam ingatan Kosek selama hidupnya. Terlihat Kosek sedang menjalankan misinya, bergerak dengan cepat selayaknya seorang asasin berpengalaman, tanpa ada gerakan sia-sia dalam sekejap membunuh semua targetnya, tapi mengikat dengan pita kepala korbannya agak sedikit tidak normal bagi Juhyok. Kosek menemui ajalnya saat menjalani misi terakhirnya. Targetnya dalam misi itu Swordmaster terkuat di Empire, dan itulah ingatan terakhir Kosek semasa hidupnya. Kosek mendekat secara perlahan dan bertanya apa yang Juhyok sedang pikirkan. Juhyok terkejut setengah mati dan menjauh. Kosek meminta maaf dan menjelaskan kalau dia hanya ingin bertanya apa perintah yang harus dia lakukan. Juhyok memberanikan dirinya karena mengingat mandat yang disumen harus menuruti perintah mutlak sang master. Juhyok menarik nafas dan memerintahkan Kosek untuk membereskan meja dan mencuci piring. Juhyok tak menyangka kalau Kosek akan langsung melakukan perintahnya dengan cepat dan tanpa komplain sedikit pun. Juhyok memberanikan diri memberikan perintah yang absurd. Kosek diperintahkan untuk menggonggong seperti anjing. Juhyok sedikit cemas, bertanya-tanya, apakah dia melewati batas. Kosek adalah asasin dengan harga diri yang tinggi. Apa yang akan terjadi jika Kosek marah? Di luar dugaan, Kosek menuruti perintah Juhyok dengan penuh semangat. Juhyok pun semakin yakin dengan otoritas yang dia punya. Tiba-tiba terdengar ketukan keras dari pintu, dan Juhyok baru teringat kalau hari ini adalah hari penagihan hutangnya. Juhyok meminjam 10 juta won. Tidak ada bank yang mau meminjamkannya, jadi dengan putus asa, dia meminjam kepada rentenir. Ayahnya terpeleset dan pinggangnya retak. Dia membutuhkan uang untuk operasi. Ditambah lagi, adik laki-lakinya membutuhkan biaya kuliah. Juhyok pikir dia dapat membayarnya dengan cepat. Tapi pada akhirnya pokok hutangnya tidak terbayar, dan Juhyok hanya dapat membayar bunganya saja sampai 5 juta won. Juhyok memalingkan mukanya. Terlihat Kosek sudah bersiap dengan pisaunya dan berkata, "Berikan saja perintah. Ia akan memenggal kepala mereka dan membawanya kepadamu." Juhyok mendorong Kosek dan memerintahkan Kosek untuk berdiam diri dan jangan membuat suara. Masuklah penagih hutang yang tampak seperti preman, menanyakan hutang Juhyok yang bunganya belum dibayarkan. Juhyok memberikan alasan kalau dia lupa dan akan segera membayarnya. Preman itu berkata, jika terlalu berat, jangan memaksakan diri. Jika Juhyok putus asa, kamu dapat menjual organmu. Hidup akan jauh lebih mudah hanya dengan menjual 1 ginjal saja. Juhyok yang sudah kesal menatap dengan tajam, tapi dia mengurungkan niatnya untuk marah dan langsung bersikap baik. Setelah mereka pergi, Kosek langsung keluar dan bertanya apakah ada perintah untuknya. Juhyok tiba-tiba merasa lelah. 2 shift part-time, pembangkitan, mensumen Kosek, dan kunjungan dari rentenir. Terbesit dalam pikiran Juhyok, apakah dia masuk tower saja untuk membayar hutang? Tapi Juhyok yang pengecut takut kalau dia tidak akan selamat menaiki tower. Juhyok bertanya kepada Kosek, apakah ada yang Kosek ingin lakukan? Jika Kosek ingin kembali, ia akan membatalkan summonnya. Kosek pun menyatakan keinginannya untuk menonton drama di televisi. Juhyok pun mengizinkan Kosek untuk tetap tinggal dan menggunakan televisinya. Juhyok pun merasa tenang, karena ada seseorang yang menemaninya. Karena sudah kelelahan, Juhyok pun menutup mata dan tertidur. Keesokan paginya saat Juhyok terbangun, Kosek sudah tidak terlihat. Sepertinya batas waktu 6 jamnya sudah habis. Juhyok segera bangun untuk bersiap-siap. Di televisi terdengar suatu berita penting. Pada pagi hari, di Jongno-gu, kota Seoul, kantor rentenir ilegal, Smile Cash, terjadi sebuah pembunuhan sadis. 3 korban ditemukan dengan kepala terpenggal. Dan yang paling mengejutkan, kepala para korban diikat dengan pita. Juhyok dengan yakin mengetahui kalau itu adalah perbuatan John Kosek. Sepertinya yang disummon Juhyok adalah seorang pembunuh psikopat. Juhyok melihat gambar tempat kejadian perkara yang kondisinya sangat menyeramkan. Juhyok merasa sangat bersalah karena kejadian itu.
Sampai-sampai Ju-hyuk berhalusinasi saat bekerja dan melayani seorang pelanggan. Saat dia selesai bekerja, Ju-hyuk berencana untuk cuti beberapa hari. Ju-hyuk merasa sangat berdosa melihat orang-orang itu mati karena dirinya. Sesampainya di rumah, Ju-hyuk melihat katalognya lagi dan semakin yakin kalau Kosek adalah asasin yang gila. Ju-hyuk sedikit takut, tapi tahu kalau Kosek tidak akan melukai dirinya yang sebagai tuannya. Saat Ju-hyuk mensummon Kosek, muncul notifikasi yang meminta Ju-hyuk untuk memberikan rating kepuasan bagi Kosek. Ju-hyuk berencana memberi bintang 1 karena Kosek membunuh orang tanpa perintah darinya, tapi Ju-hyuk tidak tega melakukan itu. Akhirnya Ju-hyuk memberikan rating 3 bintang. Semenjak ibunya adalah seorang sales purifier, dia tahu akan sangat menyakitkan bila ratingnya rendah. Kosek pun muncul dan berterima kasih atas rating 3 bintangnya. Untuk memastikan lagi, Ju-hyuk bertanya apakah Kosek yang membunuh orang yang datang ke rumahnya kemarin. Dengan muka tidak bersalah, Kosek membenarkan hal itu. Ju-hyuk langsung panik dan ketakutan melihat seorang pembunuh berdarah dingin di hadapannya. Perutnya terasa sakit dan jantungnya berdebar kencang. Tapi Ju-hyuk berusaha tenang karena tahu Kosek tidak akan melukainya dan bertanya bagaimana Kosek bisa tahu lokasi kantor mereka. Kosek menjelaskan kalau dia menggunakan skill pelacak sesaat mereka memasuki rumah. Ju-hyuk pun bertanya, mengapa Kosek sampai melakukan hal segila itu? Kosek menjawab, karena mereka adalah ancaman. Akan lebih baik menangani mereka sedari awal. Walaupun tanpa perintah sekalipun, semua karena 3 mandat hukum summoner. Lebih mudahnya, kepatuhan yang absolut. Bagaimanapun juga, jika summoner dalam situasi berbahaya, hal itu tidak dapat diabaikan. Ju-hyuk berkata, sebagai contoh, jika ia memerintahkan Kosek untuk membunuh dirinya, Kosek sudah pasti menolak. Tapi jika itu bukan ancaman yang nyata, bagaimana Kosek bisa memutuskan mana yang ancaman atau bukan? Kosek mengatakan, dari sudut pandangnya, para bajingan itu adalah ancaman yang tidak dapat terhindarkan, yang dapat mengancam kehidupan summoner di masa depan. Itu adalah keputusan yang beralasan. Menurut Ju-hyuk, hal ini akan sangat berbahaya ke depannya. Ju-hyuk berasumsi, jika dia sedang berjalan-jalan bersama Kosek di keramaian, jika dia tidak sengaja bersenggolan dengan seseorang yang terlihat seperti preman, orang itu pasti akan mengatakan ancaman kosong yang sebenarnya tidak sungguhan. Berdasarkan sudut pandang Kosek, orang itu pasti akan berakhir mengenaskan. Makin sakitlah kepala Ju-hyuk memikirkan itu. Tiba-tiba Kosek berlutut dan meminta maaf. Ju-hyuk meyakinkan Kosek agar tidak membunuh sembarangan lagi ke depannya. Tapi Kosek sedikit ragu, dan pada akhirnya berjanji akan menilai keputusannya lebih baik ke depannya. Ju-hyuk merasa sedikit lega, karena Kosek sudah sedikit menurut. Kosek mendekati Ju-hyuk dan bertanya, mengapa Ju-hyuk tidak memanjat tower? Ju-hyuk tahu kalau ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, tapi sebenarnya dia takut. Memanjat tower akan sangat berbahaya, dan dia bisa saja mati. Ju-hyuk bertanya kepada Kosek, apakah dulu ada summoner yang seperti dirinya? Kosek menjawab, tentu saja ada. Orang itu sangat berani dan kuat. Ju-hyuk berkata, dirinya merasa malu. Semestinya ia menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan dunia. Tapi ia tidak punya keberanian merisikokan nyawanya. Dirinya seorang pengecut yang menyedihkan. Di luar dugaan Kosek memuji Ju-hyuk dan berkata, Ju-hyuk adalah summoner terbaik. Yang terhebat dari seorang summoner adalah keselamatan diri. Menjadi berani adalah racun. Sangat berbahaya menjadi summoner yang berani. Jika Ju-hyuk mati, kita akan terjebak di dalam selamanya. Jangan khawatir. Dirinya yang akan melakukan semua pekerjaan kotor. Ju-hyuk hanya perlu bermain aman dan hidup sampai masa tua. Keesokan paginya, Ju-hyuk terbangun tanpa khawatir, harus memanjat tower atau tidak. Dia bersyukur kalau hutangnya sudah menghilang bersama dengan para rentenir. Ju-hyuk hanya akan bekerja seperti biasa dan hidup dengan tenang. Tiba-tiba saja handphone Ju-hyuk berdering. Ayah Ju-hyuk mengabarkan kalau dia akan pindah ke rumah sakit yang lebih besar. Dan juga ibunya dipecat dari pekerjaannya. Setelah telepon berakhir, Ju-hyuk langsung memutuskan akan memanjat tower untuk mencari uang. Ju-hyuk berkata, hanya lantai pertama saja.
Ia hanya akan mengintip sebentar. Jika berbahaya, ia akan langsung keluar. Tunggu dulu, dirinya tidak perlu bergantung kepada Cossack yang psikopat. Mungkin dirinya bisa mensummon yang lainnya. Bisa saja Legend Special Super Rare yang akan muncul. Ternyata summonnya ada cooldown selama sebulan penuh. Mau tidak mau, Ju-hyuk memanggil Cossack. Saat mendengar Ju-hyuk akan memanjat tower, Cossack kesenangan setengah mati. Cossack mengatakan, sekarang buanglah barang menyedihkan ini. Dirinya yang akan menjadi alat dan anjing pemburu bagi Ju-hyuk. Kita akan bermain aman dan nyaman. Sesampainya di dalam tower, Ju-hyuk tidak perlu berbuat apa-apa. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam tower lantai pertama. Setelah beberapa lama melewati jalur dimensi, dengan Ju-hyuk yang ketakutan setengah mati, sampailah mereka di lantai pertama yang merupakan padang tandus. Tiba-tiba Ju-hyuk merasa mual dan muntah-muntah. Setelah kembali bugar, mereka menuju tempat perburuan. Muncul notifikasi, kekuatan disesuaikan dengan level. Combat skill dapat digunakan. Ju-hyuk merasakan tubuhnya bertambah kuat. Misi lantai pertama, mengalahkan 5 tough-skinned fatty grub. Batas waktu 2 jam. Kondisi gagal, mati atau menyerah dalam misi. Lantai pertama adalah tempat untuk mengetes kekuatan dan skill. Monster ulat besar itu hampir tidak mempunyai kekuatan serangan, tapi kulitnya sangat kuat dan tidak mudah dibunuh. Seorang player biasa membutuhkan 30 menit untuk mengalahkan satu monster. Ju-hyuk pun maju dan mencoba untuk mengalahkan satu monster tanpa bantuan Cossack. Saat Ju-hyuk berbalik untuk meminjam senjata dari Cossack, monster ulat itu berdiri tinggi seakan mau menimpa Ju-hyuk. Ju-hyuk yang ketakutan langsung meminta tolong kepada Cossack. Cossack langsung bergerak cepat menghampiri ulat itu dan membunuhnya dengan satu serangan. Menghantam monster ulat yang lainnya ke udara, mengeluarkan pisaunya, dan menancapkan ke tubuh ulat-ulat itu. Dengan skill Blade Explosion, ulat-ulat itu meledak berhamburan. Misi lantai pertama pun diselesaikan. Ju-hyuk mendapatkan S-Rank++ dan mendapatkan Platinum Badge. Ju-hyuk senang seakan mau terbang karena dia akan menjadi kaya sebentar lagi. Tapi Ju-hyuk sang beta male belum sadar akan satu hal. Pada saat itu terjadi, pemberitahuan pencapaiannya itu juga muncul kepada seluruh player di Korea Selatan. Ju-hyuk langsung dikirim kembali ke rumahnya. Dia terkejut melihat hanya 5 menit saja untuk menyelesaikan lantai pertama. Ju-hyuk merasa tidak enak melihat Cossack memujinya, walaupun dia tidak melakukan apa-apa. Ju-hyuk mengecek hadiah yang didapatnya. Magic Stone adalah sumber daya yang tidak tergantikan dalam industri masa kini. Walaupun harganya sudah menurun tajam dibandingkan saat awal-awal tower muncul, harganya tetap 50.000 won per 100 gram. Sudah 20 tahun berlalu sejak tower bermunculan di seluruh penjuru dunia, kebanyakan orang pasti mengetahui hal umum tentang tower. Tapi Platinum Badge, Ju-hyuk tidak pernah mendengar tentang benda itu. Ju-hyuk yang senang mendapatkan uang dalam waktu cepat, memutuskan untuk makan enak bersama Cossack. Karena Cossack tidak bisa makan pedas, Ju-hyuk memesankan makanan sesuai dengan selera Cossack. Setelah beberapa hari bersama dengan Cossack, Ju-hyuk merasa kalau summon akan dipengaruhi oleh masternya. Ju-hyuk yakin kalau Cossack tidaklah berbahaya dan dapat menghasilkan uang baginya dengan memanjat tower. Keesokan paginya, Ju-hyuk membuat jadwal aktivitas hariannya. Menjaga toko di siang hari, menjadi pelayan restoran di malam hari. Dia memutuskan untuk berhenti menjadi kuli di siang hari dan beristirahat. Setelah pulang bekerja dan sampai di rumah, dia berencana akan memanjat tower bersama Cossack. Saat Ju-hyuk memanggil Cossack, Cossack berterima kasih karena Ju-hyuk sudah memberinya rating 5 bintang. Ju-hyuk bertanya seberapa penting rating itu sebenarnya. Cossack menjawab, semakin tinggi ratingnya, akan semakin banyak keuntungannya. Sebagai contoh, waktu manifestasi, kenaikan rank, dan menambah kemungkinan mendapatkan panggilan. Mereka pun kembali menaiki tower lantai kedua. Ju-hyuk mendapatkan misi mengalahkan monster ulat yang kali ini bergerak lebih cepat. Cossack menenangkan Ju-hyuk dan meyakinkan kalau dia akan menyelesaikan semuanya dalam 3 menit saja. Sebagai gantinya, Ju-hyuk berjanji akan memberikan Cossack ayam goreng sebagai makan malam. Dan dalam sekejap lantai kedua diselesaikan. Ju-hyuk mendapatkan Magic Crystal dan Platinum Badge lagi. Mereka pun melanjutkan naik ke lantai ketiga, keempat, dan kelima. Semuanya diselesaikan dengan S-Rank++. Setelah mendapatkan 5 Platinum Badge, Ju-hyuk mendapatkan hadiah spesial,
Special Perk, Awakening Trait Enhancement. Jumlah summon Ju-hyuk bertambah menjadi 2. Ju-hyuk sangat senang melihat dia dapat menggunakan 2 summon, yang berarti dia dapat mensummon 1 orang lagi selain Kosek yang berburu untuknya. Dan juga hadiah penyelesaian S++ sangat bagus. Ju-hyuk mulai melihat masa depan yang cerah untuk jangka panjang bagi dirinya. Tapi untuk melakukan summon lagi, dibutuhkan waktu menunggu 20 hari lagi. Setelah itu, Ju-hyuk akan menikmati perburuan tanpa harus bersusah payah sama sekali. Di kantor manajemen Awakener Korea Selatan, John Gwang-il dan lainnya sedang menunggu notifikasi sistem penyelesaian S++ lagi. Gwang-il memperkirakan hari ini akan terjadi penyelesaian, entah itu sore atau malam hari. Sedangkan Lee Mina mengagetkan Gwang-il yang sedang berpikir keras tentang notifikasi itu. Gwang-il berpikir, notifikasi penyelesaian Black Tower di Korea belakangan muncul terus-menerus. Setiap penyelesaian mendapatkan rank S++. Ia yakin kalau semua itu dilakukan oleh 1 orang yang sama, berdasarkan urutan penyelesaian lantai pertama sampai ke-5. Tanpa diragukan lagi kalau orang itu mempunyai bakat yang luar biasa. Ia yakin kalau lantai-lantai selanjutnya pasti akan selesai dengan rank S++ juga. Direktur Awakener Korea Selatan, Park Gyong-soo berkata, "Kalian berdua pasti sudah tahu, sampai saat ini rekor tertinggi di Korea adalah rank A. Kita bahkan tidak pernah tahu kalau rank yang lebih tinggi ternyata ada. Mungkin saja penyelesaian rank S++ dapat memicu notifikasi global di seluruh dunia." Di kehidupan internasional saat ini, naturalisasi sangat sering terjadi. Bahkan ada penculikan yang terjadi di belakang layar. Sebelum negara lain menemukan mereka, kita harus menemukan player ini secepatnya. Pantau dengan ketat setiap player baru yang baru saja mendaftar. Setelah 2 hari berlalu, Ju-hyuk dan Kosek sudah menyelesaikan sampai lantai ke-7. Pada hari ini mereka berencana menyelesaikan lantai ke-8. Ju-hyuk dengan rutin menyelesaikan 1 lantai per harinya, dan selama ini tidak ada masalah yang berarti. Saat tiba di lantai ke-8, mereka dihadapkan dengan misi membunuh monster kodok sebanyak 10 ekor. Kosek yang overpower dengan mudah menyelesaikan lantai itu dan memberikan Ju-hyuk penyelesaian rank S++ lagi. Kosek memuji Ju-hyuk yang sudah berani memasuki tower, walaupun Ju-hyuk tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kosek memperingatkan Ju-hyuk agar tidak lengah, karena setelah lantai ke-10, segalanya akan bertambah sulit. Karena waktu manifestasi Kosek masih tersisa cukup lama, Ju-hyuk menyuruh Kosek untuk keluar dan bersenang-senang sebelum waktunya habis. Tapi Kosek menolaknya, karena dia tidak ingin meninggalkan Ju-hyuk sendirian. Akhirnya Ju-hyuk memesankan ayam goreng kesukaan Kosek sebagai hadiah penyelesaian lantai. Ju-hyuk mendapatkan healing potion dan akan diberikan kepada Kosek untuk berjaga-jaga. Sampai saat ini, Ju-hyuk sudah mendapatkan 3 kilo magic crystal yang bernilai 1,8 juta won. Dan Ju-hyuk berencana akan menjual semuanya dalam waktu dekat. Pada hari ke-10, Ju-hyuk berencana menyelesaikan lantai ke-10 hari ini juga. Pada awalnya, Ju-hyuk hanya ingin mencoba-coba masuk ke dalam tower, tapi pada akhirnya dia tidak melewatkan tower sehari pun. Di hari sebelumnya, di lantai ke-9, Kosek menyelesaikan dengan cepat dan mendapatkan penyelesaian rank S++. Ju-hyuk sangat bersyukur mempunyai Kosek, dan lupa kalau Kosek adalah asasin gila yang sudah membunuh 3 orang sebelumnya. Dengan rating yang bagus, manifestasi Kosek bertambah 1 jam lebih lama. Kosek pun dipanggil kembali untuk menyelesaikan lantai ke-10. Saat memasuki lantai ke-10, Ju-hyuk merasakan kalau dia sudah jauh bertambah kuat. Kekuatan fisik yang meluap-luap dan mana yang berkumpul di seluruh tubuhnya, Ju-hyuk membayangkan dirinya sebagai kuda jantan liar yang sangat macho. Ju-hyuk dengan percaya diri memberitahu Kosek kalau dia akan membantu mulai dari sekarang. Kosek menjadi panik mendengar kalau Ju-hyuk akan ikut campur. Bagi Kosek, pujian dan keberanian Ju-hyuk untuk masuk tower sudah cukup bagi dirinya. Tapi Ju-hyuk seakan tak peduli dengan keberatan yang Kosek ajukan. Tiba-tiba saja Ju-hyuk melihat monster besar yang muncul menyergap mereka. Percaya diri Ju-hyuk langsung hilang seketika dan memberitahu Kosek kalau mereka berdua melawan 1 monster akan menyakiti harga dirinya. Monster itu langsung menyerang dan Kosek dengan sigap merespon serangan monster itu dan bergerak cepat mendekatinya. Dengan kecepatan luar biasa, Kosek memutilasi monster dan langsung membunuhnya.
Ju Hyuk kembali mendapatkan penyelesaian rank S++. Mendapatkan mana kristal sebanyak 1 kilo dan 1 buah platinum badge. Dengan 5 platinum badge, Ju Hyuk mendapatkan hadiah baru, yaitu mengkopi salah satu skill milik Kosek. Tanpa ragu, Kosek menyarankan Ju Hyuk untuk mengkopi skill Shadow Step. Dengan skill itu, Ju Hyuk dapat melarikan diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ju Hyuk berpikir, apakah dirinya terlihat seperti seseorang yang akan meninggalkan yang lain hanya untuk selamat sendirian. Ju Hyuk memilih Shadow Step untuk dikopinya. Kecepatan kaki sangat dibutuhkan dalam pertarungan. Seperti yang orang-orang katakan, pergerakan kaki adalah nyawa dari pertarungan. Ju Hyuk bertanya-tanya, apakah skill ini akan bekerja dalam dunia nyata? Pada hari ke-11, Ju Hyuk menelpon kantor pusat Asosiasi Awakener Korea Selatan. Ju Hyuk memberitahu kalau dia sudah dibangkitkan dan mendapatkan sambutan meriah dari asosiasi. Orang-orang dari asosiasi meminta alamat Ju Hyuk dan memberitahu kalau akan ada staf yang berkunjung untuk mengkonfirmasi hal itu. Bagi Ju Hyuk yang merupakan rakyat jelata dan introvert, menelpon asosiasi adalah keputusan yang paling berani dalam sepanjang 25 tahun hidupnya. Gwang Il dan Mina yang bertugas mengecek setiap Awakener baru mendapatkan tugas untuk berkunjung ke rumah Ju Hyuk. Gwang Il pun penasaran apakah player yang mereka cari benar-benar ada dan dapat mereka temukan. Saat Ju Hyuk sedang membereskan rumahnya untuk menyambut kedatangan para staf asosiasi, tibalah Gwang Il dan Mina di rumah Ju Hyuk. Setelah berbincang-bincang dan memperkenalkan diri mereka dari asosiasi, Mina maju dan mendekati Ju Hyuk. Mina bertanya, apakah Ju Hyuk player yang menyelesaikan tower dengan rank S++? Ju Hyuk pun terkejut mendengar tuduhan dari Mina. Ju Hyuk bertanya-tanya, apakah asosiasi mempunyai cara untuk mengidentifikasi hal semacam ini? Ju Hyuk berencana untuk menyangkalnya dengan bersikap senatural mungkin. Tapi kebalikannya, Ju Hyuk malah bersikap kaku, yang membuat Mina semakin curiga. Gwang Il memarahi Mina yang bersikap kurang ajar dan meminta maaf kepada Ju Hyuk. Gwang Il menunjukkan kepada Ju Hyuk sebuah video tentang penjelasan Tower dan semacamnya melalui Tabi, sang maskot Black Tower Korea. Tabi berkata, berpenampilan hitam dan menyeramkan, dengan ukuran besar yang melebihi bangunan tertinggi di dunia, The Black Tower. The Black Tower muncul di seluruh dunia secara tiba-tiba 20 tahun yang lalu. Setiap negara mengirimkan prajurit dan peneliti, tapi mereka tidak dapat mendekat sama sekali. Sangat tidak mungkin untuk mengakses tower itu, seakan-akan ada tembok tidak terlihat yang menghalangi. Kalau begitu, apa tepatnya tower itu? Pertanyaan itu terjawab setelah para player muncul. Tower seperti struktur dalam game, di mana para player memanjat lantai demi lantai. Player sama seperti orang biasa jika berada di luar tower. Tapi di dalam tower, mereka memiliki kemampuan dan skill yang luar biasa. Mereka memperkuat equipment melalui berbagai macam hadiah dari dalam tower dan berkontribusi besar bagi perekonomian dunia. Apa yang terjadi jika tidak ada yang memanjat tower? Jika dalam waktu 6 bulan tidak ada perubahan, akan muncul hitungan mundur. Karena pada akhirnya, tower itu runtuh. 3 tahun lalu, itulah yang menyebabkan kota Mumbai di India menghilang. Biasanya tiap negara memiliki 1-3 tower. Korea sangat beruntung dengan memiliki 1 tower saja. Jumlah player suatu negara biasanya berdasarkan 0,01% dari populasi, sekitar 5.000 sampai 10.000 player. Progress tower di Korea terbilang cukup mulus, dengan 65 lantai, terbaik kedua setelah Amerika Serikat. Jadi tidak perlu khawatir, negara kita mempunyai para player. Para player menjelajah dan mempelajari tower. Jadi kalian para Awakener adalah harapan di masa ini. Mari mendaftar sebagai player resmi sekarang, kamu bisa menjadi pahlawan juga. Dengan berakhirnya video, Gwang Il bertanya untuk menverifikasi kebangkitan Ju Hyuk. Ju Hyuk menunjukkan mana kristal sebagai bukti menaiki tower, dan dengan berbagai tanya jawab, mereka mendapati informasi kalau Ju Hyuk sudah menyelesaikan lantai ke-10. Mina pun bertanya tentang penyelesaian rank S++ yang menjadi notifikasi global. Ju Hyuk dengan kaku dan cemas mengatakan kalau dia tidak tahu menahu tentang itu. Gwang Il mengatakan, ia akan menjelaskan perihal kontrak. Pemerintah kita membagi player menjadi 2 grup. Grup pertama berisi para player elit yang memanjat tower. Grup kedua berisi player umum. Player umum akan bertindak dan memanjat tower sesuai keinginan mereka. Atau lebih tepatnya, seorang freelancer.
Sedangkan para player elit akan lebih dekat hubungannya dengan asosiasi Awakener dari pemerintah. Mereka memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tower lantai atas, tapi mendapatkan bantuan dan keuntungan dari pemerintah. Jika berada dalam grup elit, kamu akan mendapatkan gaji tahunan. Sembari mendengarkan ocehan Guang Il, Ju Hyok membayangkan apa yang akan terjadi jika dia terekspos sebagai player rank S++. Semua perhatian akan tertuju kepadanya, dan Ju Hyok tidak ingin seperti itu. Sebelum Guang Il selesai menjelaskan, Ju Hyok menolak untuk masuk ke dalam tim elit dan berkata, ia sudah cukup puas dengan tim umum. Sejujurnya dirinya tidak mempunyai bakat dan itu menakutkan. Melihat sikap dan penolakan Ju Hyok, Mina yakin kalau Ju Hyok bukanlah player yang dicarinya. Banyak player berhenti di satu titik dan farming dengan aman. Untuk pertama kalinya ia melihat player secara terang-terangan mengakui itu, dan itu tanda-tanda seorang pengecut. Akhirnya Guang Il menyerah dan meminta Ju Hyok untuk masuk ke dalam tower sebagai bentuk evaluasi terakhirnya. Ju Hyok pun menyetujui permintaan Guang Il dan meminta mereka menunggu sekitar 2 jam. Setelah Ju Hyok diteleportasi, Mina mengatakan Ju Hyok pasti akan menyerah di lantai ke-11. Dirinya sudah menyelesaikan lantai itu sendirian karena lantai itu adalah tes untuk ketakutan. Ju Hyok memanggil Kosek dan mulai komplain atas misi yang mengharuskan dia membunuh 100 kelabang. Kosek memberitahu Ju Hyok kalau dia akan membunuh 100 kelabang hanya dalam 5 menit saja, tapi Ju Hyok meminta Kosek untuk berburu lebih lambat agar rank S++ tidak tercipta lagi. Kosek pun menuruti perintah Ju Hyok setelah dijelaskan ada orang asosiasi yang sedang memperhatikannya. Dengan tawa jahat, Ju Hyok sudah yakin kalau rencananya pasti akan berhasil dan dia akan lolos dari kecurigaan asosiasi. Setelah Kosek bertarung beberapa saat, tiba-tiba saja muncul kelabang dari bawah kaki Ju Hyok. Melihat Ju Hyok yang dalam bahaya, Kosek segera menghampiri Ju Hyok dan membantai para monster dengan cepat. Yang dilakukan Kosek terlalu cepat dan Ju Hyok mencoba mengingatkan lagi agar Kosek melambat. Tapi Kosek menolaknya karena baginya keselamatan Ju Hyok adalah yang utama. Yang ditakutkan Ju Hyok terjadi, lantai diselesaikan dengan rank S++. Di saat yang sama, saat Mina dan Guang Il yakin kalau Ju Hyok akan menyerah, muncul notifikasi. Lantai ke-11 diselesaikan dengan rank S++. Ju Hyok pun kembali hampir di saat yang bersamaan, membuat mereka semakin yakin kalau Ju Hyok adalah sang player rank S++. Melihat identitasnya terbongkar, Ju Hyok berkata, dirinya tidak ingin melewati batas, tapi kalian berdua harus dibungkam. Sebenarnya Ju Hyok hanya ingin mengikat dan mengancam mereka, tapi Kosek salah mengartikan niat Ju Hyok. Kosek dengan cepat memenggal kepala mereka berdua dan mengikatnya dengan pita. Ju Hyok pun ketakutan setengah mati. Untung saja itu hanya bayangan Ju Hyok saja jika dia mensummon Kosek untuk membungkam orang-orang asosiasi. Ju Hyok tersadar kembali setelah Guang Il mencoba memanggil Ju Hyok yang bengong dan terdiam. Guang Il mencoba lagi untuk mengajak Ju Hyok untuk bergabung ke dalam tim elit asosiasi. Tapi Ju Hyok terus menyangkal kalau pencapaian lantai 11 yang baru terjadi adalah orang lain dan bukan dia. Melihat kegigihan Ju Hyok, mau tidak mau Guang Il menurut dan meninggalkan kontrak yang Ju Hyok dapat tanda tangani. Ju Hyok terkejut melihat kontrak yang ditawarkan bukan kontrak biasa, melainkan kontrak untuk tim elit. Tapi Guang Il menyangkal hal tersebut, dikarenakan kontrak itu adalah Ultra Elite Contract. Gaji tahunan 12 miliar won, ditambah rumah mewah, penjagaan ketat, dan perlakuan layaknya seorang VVIP, ditambah lagi kebal hukum. Untuk saat ini, hanya Yu Chulmin, player rank 1 di Korea yang menerima benefit itu. Tapi Ju Hyok bersikeras kalau dia tidak akan mendaftar menjadi player tanpa kontrak biasa. Guang Il pun kebingungan dan menanyakan alasannya. Ju Hyok menjelaskan kalau dia tidak suka menjadi sorotan atau perhatian orang banyak. Bagi Ju Hyok, perhatian orang lain terasa seperti beban baginya. Jika terbebani, akan menyebabkan stres, dan hatinya akan terasa berat. Guang Il dan Mina langsung dapat menilai Ju Hyok sebagai introvert yang sangat ekstrim. Guang Il pun mengalah dengan memberikan Ju Hyok kontrak biasa. Ju Hyok pun berpikir, siapapun yang melihat ini pasti akan frustasi. Mereka pasti menyarankan agar menerima kontrak elit dan memanjat tower sembari menikmati keuntungannya.
Dalam elite kontrak terdapat tanggung jawab yang besar, sesuai dengan keuntungan yang diterima. Bahkan jika dirinya ingin berhenti memanjat tower, itu tidak bisa. Tim elite ada hanya untuk menyelesaikan lantai atas. Ia tidak ingin berurusan dengan beban yang seperti itu. Dirinya akan baik-baik saja selama hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Di kantor asosiasi Awaken, ketua asosiasi mendapatkan laporan tentang Ju Hyok yang tidak punya niat dalam memanjat tower dan menolak kontrak ultra elite. Gwang Il menjelaskan kalau Ju Hyok sangat sulit untuk dibujuk dan agak berbeda dengan player yang lainnya. Tapi ketua asosiasi tidak peduli dengan itu semua. Jika Ju Hyok memang berbakat, dia harus segera dimasukkan ke dalam tim elite. Gwang Il pun mengerti dan akan mengikuti perintah ketua asosiasi. Ju Hyok berlagak marah dan memarahi Kosek. Walaupun bagi Ju Hyok hal itu sangat melelahkan, berpura-pura marah dan berteriak-riak. Ju Hyok mengancam akan memecat Kosek jika perintahnya tidak dipatuhi sekali lagi. Mereka berdua menuju lantai ke-12 dan Ju Hyok memperingatkan Kosek agar berburu secara perlahan dan mengulur waktu. Ju Hyok yakin kalau dia menyelesaikan lantai dengan rank normal, asosiasi akan kehilangan minat untuk merekrutnya ke dalam tim elit. Cuaca yang sangat dingin dan badai salju yang sedang terjadi membuat Ju Hyok menggigil kedinginan. Kosek yang melihat Ju Hyok menggigil berjanji akan menyelesaikan lantai dengan cepat dan membawa Ju Hyok ke tempat yang hangat. Bagi Kosek, keselamatan Ju Hyok adalah yang utama yang tak terbantahkan. Hancur sudah rencana yang Ju Hyok siapkan. Pada akhirnya, Ju Hyok kembali mendapatkan penyelesaian rank plus dan platinum badge. Sekembalinya mereka di rumah, Kosek berencana akan menonton televisi dan bersantai. Ju Hyok langsung memulangkan Kosek karena tidak mematuhi perintahnya. Saat di lantai ke-13, terlihat banyak jebakan yang sangat berbahaya. Kosek langsung menggendong Ju Hyok dan dengan cepat menyelesaikan lantai itu dengan rank S++. Hal yang sama pun terjadi di lantai ke-14, dan Ju Hyok hanya bisa pasrah menerima keadaan. Ju Hyok mendapat rincian dari hasil menaiki tower. Penjualan Magic Crystal dan dana bantuan bagi player biasa memberikan Ju Hyok 7 juta won dalam 14 hari. Ju Hyok membayangkan menaiki sampai lantai ke-20 tanpa masalah sama sekali, dia akan mendapatkan 30 juta won dalam sebulan. Hidup yang tak pernah Ju Hyok bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Kosek muncul sembari menghukum dirinya sendiri dan berkata, memberikan dirinya rating sempurna walaupun ia melanggar perintah. Ia tidak punya muka untuk melihat Ju Hyok lagi. Ju Hyok berkata, mulai dari lantai ke-15 dan seterusnya, selesaikan saja dengan sesukamu. Ia tidak akan memberitahu Kosek untuk melambat lagi. Lagi pula, asosiasi sudah mengetahui segalanya, jadi tidak perlu menyembunyikannya lagi. Sebenarnya Ju Hyok mengincar Platinum Badge satu lagi, jika dia dapat menyelesaikan lantai ke-15 dengan rank S++. Dengan begitu, dia akan mendapatkan tambahan skill atau pasif baru. Ju Hyok pun langsung mengajak Kosek memasuki lantai ke-15. Sesampainya di lantai ke-15, untuk pertama kalinya Ju Hyok berhadapan dengan monster humanoid yang mempunyai kepintaran. Kosek memperingatkan Ju Hyok untuk bersembunyi dengan baik. Jika ada satu goblin yang melarikan diri, goblin itu akan memanggil temannya. Dengan menggunakan skill menghilang, Kosek membunuh goblin satu persatu dengan senyap. Lantai ke-15 pun diselesaikan dengan rank S++, dan dengan begitu, Ju Hyok berhasil mengumpulkan 15 Platinum Badge. Yang diharapkan Ju Hyok pun terjadi. Muncul notifikasi sistem, memberikan Ju Hyok hadiah atas 15 Platinum Badge. Ju Hyok mendapatkan gelang yang dapat mengaktifkan Energy Shield, melindungi pengguna dengan menyerap serangan yang diterima, karena Tower Exclusive Item berarti dapat digunakan di dunia nyata. Ju Hyok pun kepikiran untuk menjual gelang itu dan pensiun menaiki tower. Tapi rasa penasarannya akan lantai tinggi dengan hadiah yang lebih bagus, membuat Ju Hyok mengurungkan niatnya. Ketua asosiasi mulai cemas, karena tidak ada notifikasi penyelesaian rank S++ dalam 15 hari terakhir. Gwang Il menjelaskan bahwa lantai 16 ke atas, kesulitannya akan bertambah drastis, dan meminta ketua asosiasi untuk bersabar. Tiba-tiba saja Gwang Il mendapatkan kabar kalau Ju Hyok akan datang ke asosiasi untuk menggunakan player shop. Sepertinya Ju Hyok berburu mengumpulkan uang untuk membeli equipment.
15 hari sebelumnya, Ju-hyuk meminta Kosek untuk menusuknya di perut. Bagi Kosek ini adalah penghinaan yang lebih buruk dari kematian. Ju-hyuk menjelaskan kalau dia hanya ingin mengetes energi shield miliknya. Saat Kosek lengah, Ju-hyuk menusukkan sendiri ke perutnya. Tapi karena Ju-hyuk lupa mengaktifkan energi shield-nya, perutnya terluka. Kosek bahkan bersiap untuk memotong sendiri tangannya yang berdosa. Saat Kosek melanjutkan perburuannya, Ju-hyuk bersembunyi seperti biasanya. Ju-hyuk menggunakan waktu luangnya untuk berlatih shadow step. Ju-hyuk pun dapat bergerak cepat seperti Kosek. Tapi saat Ju-hyuk sedang berlatih, dia menemukan goblin yang sedang bersembunyi. Goblin itu menyerang Ju-hyuk. Dengan segera energy shield diaktifkan, dan Ju-hyuk menendang goblin itu. Kosek yang menyadari Ju-hyuk sedang diserang, langsung bergegas membunuh goblin itu. Kosek segera memeriksa keadaan Ju-hyuk, bahkan sampai mencium ketiaknya. Kosek mengingatkan Ju-hyuk kembali, kalau Ju-hyuk tidak boleh terlalu berani. Setelah berburu di lantai ke-15 selama 15 hari, Ju-hyuk mendapatkan Magic Stones senilai 11 juta won. Ju-hyuk menghubungi Gwang-il, menyatakan niatnya untuk mengunjungi player shop. Gwang-il mengirimkan mobil sebagai sarana standar bagi Ju-hyuk yang menjadi player asosiasi. Sesampainya di asosiasi, Ju-hyuk langsung disambut oleh Gwang-il. Ju-hyuk merasa kalau dia diperlakukan selayaknya VIP. Setelah didaftarkan, Ju-hyuk dapat keluar masuk asosiasi hanya dengan memindai telapak tangannya. Sesampainya di player shop, Ju-hyuk berpikir, jadi inilah player exclusive shop. Tempatnya terlihat sangat mewah. Tapi mengapa tidak ada customer satupun yang terlihat? Apakah karena harganya terlalu mahal? Hal yang pertama Ju-hyuk lakukan adalah menjual semua mana stone miliknya. Setelah mendapatkan uangnya, Ju-hyuk berencana untuk belanja seperlunya, lalu pulang. Ketua asosiasi bertanya kepada Gwang-il, bagaimana keadaan player Ju-hyuk yang sedang berbelanja? Gwang-il mengatakan, Ju-hyuk saat ini sedang berkeliling, dan kita sudah mengabari player yang lain kalau shop akan tutup hari ini. Ia menginstruksikan semua staf untuk memotong harga sebanyak 90%. Kalau kita memberikan secara gratis, Ju-hyuk pasti merasa tidak enak dan akhirnya menolaknya. Sesampainya di rumah, Ju-hyuk langsung mencoba equipment yang baru saja dibelinya. Ju-hyuk berkata, dari yang ia dengar, harga normal sebuah equipment berkisar antara 20 sampai 30 juta won. Gwang-il juga datang sendiri untuk menyambut kedatangannya. Dirinya yakin kalau asosiasi memperlakukannya istimewa dan itu membuatnya merasa tidak enak. Ia tidak memerlukan banyak item pertahanan karena ada energy shield yang menggantikan itu semua. Ia berjanji kepada dirinya sendiri kalau ia tidak akan serakah saat menaiki tower. Tapi sekarang, dengan kemampuannya, akan sangat sulit untuk tidak serakah. Keesokan harinya, Ju-hyuk kembali memanggil Kosek. Sebelum mereka menuju lantai ke-16, Ju-hyuk akan melakukan summon satu kali lagi, semenjak cooldown-nya sudah selesai. Dengan mengucapkan jampi-jampi dan mantra dari berbagai agama, Ju-hyuk melakukan summon-nya. Muncul sesosok manusia, dan secara perlahan membesar sampai menghancurkan atap rumahnya. Saking besarnya orang yang disummon-nya, Ju-hyuk kebingungan dan bertanya-tanya, apakah orang itu benar-benar manusia atau monster. Kosek tanpa basa-basi langsung menendang orang itu tanpa ampun dan menyumpahinya, tapi orang itu tidak bergeming dan berkata tidak sakit dan geli-geli. Kosek dengan tatapan serius berkata, kita lihat saja, apakah kamu masih bisa berkata demikian setelah ia mengambil kepalamu dan mengikatnya dengan pita. Ju-hyuk langsung menghentikan Kosek dan berkata, cukup atap saja yang hancur. Dirinya memohon jangan menyebabkan kehancuran lagi. Kosek pun langsung duduk bersimpuh dan menuruti Ju-hyuk. Lalu Ju-hyuk meminta Kosek untuk keluar sebentar, karena dia ingin berbicara dengan orang yang baru disummon-nya itu. Kosek berkata, hal itu tidak diperlukan Tuan Ju-hyuk. Orang ini terkenal karena kebodohannya. Bahkan dia tidak tahu 3 mandat summoner. Orang itu bersikeras kalau dia mengingatnya, dan berusaha menyebutkannya satu persatu. Tapi sekeras apapun orang itu berpikir, dia tidak dapat mengatakannya dengan jelas. Kosek semakin emosi dan menyarankan agar orang itu dibunuh saja, agar tidak dapat disummon lagi selama 100 hari. Setelah melihat katalognya, Ju-hyuk sedikit kecewa karena rank rarity-nya yang terendah.
Saat Juhyok menanyakan apa yang diketahui orang itu, ternyata orang itu tidak tahu apa-apa. Saat Juhyok mulai frustasi, sistem membawa Juhyok masuk ke dalam ingatan orang itu. Sistem mulai menceritakan latar belakang dari orang itu. Seorang pejuang barbarian dari suku Padang Rumput. Makhluk baik hati yang bahagia bersama dengan alam. Walaupun dia lugu, kekuatan fisiknya tidak diragukan lagi. Dia terlalu polos, sampai-sampai melupakan namanya sendiri. Ditipu oleh hero palsu, barbarian itu dijadikan perisai daging saat melawan Hydra. Dengan menggunakan kekuatan fisiknya saja, dia bertahan dari semburan Hydra dan melawan balik. Dia memutuskan kepala Hydra itu satu persatu, dan tidak sadar kalau kulitnya mulai meleleh. Semua hanya untuk melindungi rekannya. Pada akhirnya, dia mati karena asam Hydra. Rekan-rekannya malah mengejek karena kebodohannya. Juhyok sampai meneteskan air mata, melihat memori orang itu yang berakhir mengenaskan. Juhyok menerima dan mengajak orang itu untuk bersama menaiki tower. Dan pada akhirnya, Juhyok menamai orang itu Meatball. Juhyok berjanji akan membuat Meatball bahagia mulai dari sekarang. Juhyok meminta Kosek untuk berlaku baik terhadap Meatball karena mereka berdua adalah rekan sekarang. Kosek dengan liciknya mengkalkulasi bagaimana cara menggunakan Meatball dan berkata, jika Juhyok berkata demikian, ia akan menurutinya. Meatball sangat berguna sebagai perisai daging. Ia akan mengajarkan Meatball dengan baik agar dia berguna. Mereka bertiga langsung menuju lantai ke-16. Sesampainya di sana, Kosek memperingatkan Juhyok agar terus mengaktifkan Energy Shield dan selalu siap menggunakan Shadow Step untuk berjaga-jaga. Goblin di tempat ini akan menembakkan panah beracun dan dapat muncul kapan saja. Kosek dengan sigap menangkap panah yang ditembakkan ke arah Juhyok. Tanpa mereka sadari, para goblin sudah mengepung mereka dari segala arah. Juhyok segera lari berlindung, sementara Kosek menangkis panah untuk melindungi Juhyok. Juhyok yang terdesak memerintahkan Meatball untuk maju dan memblokir semua serangan para goblin. Meatball langsung melompat tinggi ke udara, sedangkan Kosek kebingungan melihat sebagian goblin melarikan diri. Kosek terlambat menyadarinya dan ikut terhempas terkena serangan Meatball. Para goblin terus menembakkan panah, tapi tidak berefek apa-apa kepada Meatball. Meatball dengan ganas menghajar para goblin yang ada di hadapannya. Juhyok tak menyangka Meatball yang ranknya rendah bisa sekuat itu. Kehebatan bertarung Meatball bisa disetarakan dengan rank tinggi sekalipun. Apakah Meatball ranknya rendah hanya karena dia bodoh? Setelah mereka kembali, Juhyok memesankan ayam goreng yang banyak untuk mentraktir Meatball dan Kosek. Kosek terus membuli Meatball karena memakan ayam goreng jatahnya dalam jumlah banyak. Meatball memuji Juhyok sebagai orang yang baik. Meatball berjanji akan mempertaruhkan nyawanya bagi Juhyok. Juhyok pun tersipu malu mendengar pujian dari Meatball. Tiba-tiba saja Kosek menghajar Meatball, membuat Juhyok memarahi Kosek yang mengganggu Meatball yang sedang menikmati makanannya. Keesokan harinya saat memasuki lantai ke-17, Juhyok yang sudah level 17 merasakan kekuatan yang meluap-luap. Mode kuda jantan Juhyok kembali muncul, bersiap untuk ikut berburu para monster. Tapi Juhyok tidak berani berbuat apa-apa saat Kosek dan Meatball meminta Juhyok tetap di belakang saja. Saat melihat misi untuk berburu 30 Goblin Warrior, Juhyok berpikir dirinya tidak menyadarinya saat melihat video player lain, melihat secara langsung lebih menyeramkan. Setidaknya ada 90 Goblin, dan mereka sangat hebat dalam strategi dan taktik. Menurut panduan yang sudah ia tonton, saat Goblin mendekat, ia harus kembali ke zona aman. Pasukan Goblin akan terpencar dan berpatroli menjadi grup yang berisi 3 Goblin. Pancing dan bunuh ketiganya tanpa menarik perhatian Goblin lainnya. Lalu ulangi sampai selesai misinya. Meskipun ini adalah strategi dasar, tetap membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tapi tidak perlu melalui proses bersusah payah sekarang. Dengan adanya Meatball di sini, ia dapat dengan mudah mencapai lantai ke-20 atau mungkin lebih tinggi. Juhyok memerintahkan Meatball untuk menyapu bersih para goblin. Melihat Meatball yang maju mendekat, para goblin bersiap menaikkan tombak mereka. Tapi Meatball menabrak para goblin dengan tubuhnya, membuat barisan para goblin hancur berantakan. Juhyok kagum melihat performa Meatball yang luar biasa. Terlihat seperti ratusan sepeda yang mencoba menahan sebuah tank besar. Melihat Juhyok yang senang, membuat Kosek merasa cemas. Di lantai ke-18,
Mereka berhadapan dengan Goblin Assassin. Ju-hyuk memerintahkan Meatball untuk membuka serangan. Para Goblin menghilang bersembunyi di pepohonan, tapi Meatball menghantam mereka beserta pohonnya. Meatball dengan tidak sengaja membunuh beberapa Goblin, tapi dia tidak dapat melacak Goblin yang sedang menghilang. Kosek tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ju-hyuk pasti menderita melihat kebodohan Meatball selama ini. Ia akan menyucikan mata Ju-hyuk dengan strategi berkelas. Para Goblin itu bahkan tidak sebanding dengan dirinya. Dengan anggun Kosek mulai membantai para Goblin satu persatu. Ju-hyuk tertawa licik dan berpikir, Kosek sudah jatuh dalam rencananya. Kosek mulai cemas karena Meatball mulai mengambil perannya. Dengan ini mereka akan saling berkompetisi satu sama lain. Bekerja keraslah dan berikan dirinya Platinum Badge. Dirinya harus terus meningkatkan kemampuannya dan mendapatkan skill yang lebih hebat lagi. Hasrat kuda jantan yang selama ini terpendam akan dilepaskan. Ia sudah mengecek segala strategi sebelum memasukin lantai ini. Skill menghilang para Goblin termasuk dalam skill level rendah. Jika dirinya berkonsentrasi, ia dapat melacak pergerakan mereka. Tidak ada yang perlu ditakutkan, ia sudah banyak berlatih Shadow Step di lantai ke-15. Saat Ju-hyuk bergerak cepat menggunakan Shadow Step menyusuri hutan, Ju-hyuk berhadapan dengan Goblin yang sedang bersembunyi. Ju-hyuk yang kaget, terpeleset dan kehilangan keseimbangan. Dengan tidak sengaja Ju-hyuk memukul kepala Goblin itu dan langsung membunuhnya. Walaupun kebetulan Ju-hyuk menjadi semakin percaya diri. Tiba-tiba saja seekor Goblin menyerang Ju-hyuk yang lengah. Kosek dengan anggun membantai para Goblin yang bersembunyi. Meatball tidak mau kalah, melemparkan batu memutar ke segala arah. Persaingan mereka berdua pun semakin sengit. Serangan Goblin itu dapat ditahan menggunakan Energy Shield. Ju-hyuk langsung mundur dan menjaga jarak. Ju-hyuk tidak dapat membayangkan apa yang terjadi dengan kepalanya, jika saja tidak ada Energy Shield yang melindunginya. Tiba-tiba saja muncul Goblin satu lagi dari belakang Ju-hyuk. Sesuatu bergejolak dalam tubuh Ju-hyuk. Dia melihat pergerakan kedua Goblin menjadi sangat lambat. Ju-hyuk dapat dengan mudah menghindar dan mengalahkan kedua Goblin itu. Meatball dan Kosek terkejut melihat Ju-hyuk yang beraksi sendirian. Muncul notifikasi penyelesaian lantai ke-18 dengan rank S++. Ketua asosiasi semakin yakin kalau Ju-hyuk adalah player yang layak untuk diperhatikan. Gwang Il menyarankan agar memperlakukan Ju-hyuk lebih baik daripada tim elit. Pembawa acara berita berkata, sebuah angin baru berhembus dalam Black Tower di Korea. Setelah 20 hari berlalu, penyelesaian rank S++ muncul kembali. Tercipta sejarah baru dalam memanjat tower. Player misterius itu diperkirakan berlevel 19. Seluruh negara tertarik untuk mengetahui identitas player rank S++ ini. Kosek mematikan televisi dan membuang nafas panjang. Ju-hyuk pun bertanya apa maksud Kosek. Kosek berkata, Ju-hyuk terlalu cepat menyadari kemampuannya. Ju-hyuk menganggap perkataan Kosek seperti candaan saja. Kosek tidak bercanda sama sekali. Shadow Step yang Ju-hyuk lakukan di akhir adalah pergerakan sempurna yang bahkan Kosek sendiri sulit untuk mencontohnya. Kosek berkata, inilah kenyataannya. Ju-hyuk akan mulai menikmati pertarungan dan akan semakin percaya diri. Jika Ju-hyuk semakin berani, akan sangat berbahaya. Kita sudah berjanji di awal, keselamatan adalah hal yang utama. Kosek merasakan hal yang tidak enak. Dia yakin kalau Ju-hyuk akan menyebabkan masalah besar suatu hari nanti. Meatball mengejek Kosek sebagai assassin bodoh yang cengeng. Kosek mengamuk dan menendang Meatball sampai terpental, mengenai kulkas di belakangnya. Ju-hyuk yang melihat keadaannya makin kacau, segera membatalkan summon mereka berdua. Kimchi berharga buatan ibunya pun terjatuh, membuat Ju-hyuk meneteskan air mata. Keesokan paginya, Ju-hyuk kembali ke rumah orang tuanya untuk sekedar numpang makan dan mengecek keadaan keduanya. Ayah Ju-hyuk masih dalam pemulihan dari operasi pinggang yang sebelumnya. Ibu Ju-hyuk mengabarkan kalau adiknya, Min-hyuk akan segera kembali dari belanja. Saat makan tiba, Ju-hyuk menanyakan keadaan rumah. Ibu Ju-hyuk mengatakan kalau dia berencana akan cari kerja lagi. Ju-hyuk pun mencoba merubah topik, berandai-andai jika dia dibangkitkan. Ayahnya dan adiknya menganggap itu sebagai candaan terlucu seumur hidup Ju-hyuk. Ibunya pun bertanya, mengapa Ju-hyuk tidak bekerja hari ini? Dengan sikap kaku, Ju-hyuk mengatakan kalau dia libur hari ini. Ibu Ju-hyuk,
dapat dengan segera mengetahui kalau Ju Hyok berbohong. Tapi ibunya tetap percaya kepada Ju Hyok dan berpesan agar jangan sekalipun meminjam uang dari rentenir. Ingatan yang Ju Hyok ingin buang jauh-jauh kembali menghantuinya lagi. Ternyata ibu Ju Hyok berhenti dari pekerjaannya karena ada satu masalah. Customer yang meminta untuk dibetulkan water purifiernya malah meminta ibu Ju Hyok sekalian membuang sampah. Kesabaran ibu Ju Hyok langsung putus seketika. Ibu Ju Hyok tipikal orang yang selalu berani dan tidak akan berdiam diri melihat ketidakadilan. Sedangkan ayah Ju Hyok adalah orang yang sangat pengecut. Pencapaian terbesarnya adalah mengajak kencan ibu Ju Hyok. Sungguh seorang pengecut di antara para pria dan genetiknya menurun kepada kedua anaknya. Itulah yang menyebabkan kedua orang tuanya sangat khawatir kepada Ju Hyok yang hidup sendirian. Sebelum pergi pulang, Ju Hyok menitipkan uang belanja untuk orang tuanya kepada Min Hyuk. Min Hyuk terlihat sedikit tidak enak dan Ju Hyok pikir Min Hyuk merasa tidak enak karena sudah dibiayai sekolahnya olehnya. Ternyata Min Hyuk malah meminta jatah uang jajan bagi dirinya sendiri kepada Ju Hyok. Sebelum pulang, Ju Hyok menuju kantor asosiasi. Melihat keadaan keluarganya, membuat Ju Hyok semakin bertekad untuk menaiki tower. Gwang Il sudah berpesan agar menghubunginya jika Ju Hyok mampir. Tapi Ju Hyok merasa tidak enak dan akan masuk sendiri saja. Ju Hyok merasa energy shield saja tidak cukup untuk menaiki lantai atas, oleh karena itu ia membutuhkan perisai. Perisai pertama yang dilihatnya berharga 100 juta won, Ju Hyok pun kaget setengah mati. Ju Hyok kesulitan untuk berbicara jika berhadapan dengan pelayan wanita. Ditambah lagi begitu banyak orang di dalam toko pada hari itu. Ju Hyok memberanikan diri untuk menanyakan perisai yang lebih kecil dan lebih murah. Pelayan toko menyarankan perisai bulat yang terbuat dari adamantium dan mempunyai fitur perbaikan otomatis. Ju Hyok langsung menyukai perisai itu karena terasa cocok dengan dirinya. Walaupun berat hati karena mahal, Ju Hyok langsung membeli perisai itu yang berharga 40 juta won. Bagi Ju Hyok, berbicara dengan pelayan wanita lebih sulit daripada melawan goblin. Saat Ju Hyok akan pulang, seseorang memanggil Ju Hyok dan bertanya apakah Ju Hyok baru dibangkitkan. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Choi Husok, player yang sudah mencapai lantai 30. Mendengar Ju Hyok yang baru di lantai 10-an, Husok menawarkan bantuannya jika Ju Hyok mengalami kesulitan dalam tower. Ju Hyok merasa iri kepada Husok yang pandai berbicara, tidak seperti dirinya. Sesampainya di rumah, Ju Hyok memanggil Kosek. Kosek sangat kecewa melihat Ju Hyok memperlengkapi diri dengan equipment untuk bertarung. Kosek tidak ingin Ju Hyok bernasib sama seperti summoner sebelumnya yang mati cepat karena terlalu berani. Kosek ingin Ju Hyok berjanji tidak akan menyerang maju duluan. Dan jika keadaannya memburuk, Ju Hyok harus segera lari dan mengorbankan dia beserta dengan meatball. Perhatian Kosek pun teralihkan kepada masakan yang Ju Hyok sudah sediakan, dan Kosek pun lupa seketika. Saat Kosek akan mengambil suapan pertama, Kosek bertanya, apakah Ju Hyok ada dendam kepadanya? Karena ada niat membunuh yang cukup pekat. Ju Hyok menyangkalnya, dan perhatian mereka berdua langsung mengarah kepada pintu masuk. Ju Hyok langsung memasang energy shield dan memerintahkan Kosek untuk bersembunyi. Pintu rumah Ju Hyok didobrak dan terlihat seseorang muncul dengan senjata api. Ternyata orang itu adalah Husok, player yang Ju Hyok lihat di shop player tadi siang. Husok langsung menodongkan senjatanya, memerintahkan Ju Hyok untuk menyerahkan gelang dan membuka inventory. Ju Hyok terlihat cemas, bukan karena dia sedang ditodong oleh senjata api dan dirampok, melainkan dia tidak bisa membayangkan apa yang akan Kosek lakukan terhadap Husok yang mengancam dirinya. Seperti yang Husok perkirakan, Ju Hyok ketakutan hanya dengan todongan pistol saja. Kali ini dia kembali mendapatkan target yang mudah lagi. Sebelum Husok memukul Ju Hyok, Kosek dari belakang memukul kepala Husok dengan gagang pisau. Husok langsung pingsan di tempat. Ju Hyok tak menyangka Kosek tidak membunuhnya. Ju Hyok berkata, "Kerja bagus, Kosek. Membuatnya pingsan daripada membunuhnya." Ia khawatir kalau Kosek akan membunuh tanpa memikirkan akibatnya. By the way, orang ini pasti seorang item broker. Player tidak ada bedanya dengan orang biasa jika berada di luar tower. Membunuh dan mencuri item player lain, itulah item broker.
Juhyok teringat kalau Hwang Il sudah pernah menyinggung tentang hal ini dan akan memberikan perlindungan jika dia bergabung dengan tim elit. Jika bukan karena skill summon di luar tower miliknya, dia sudah pasti mati. Kosek menawarkan diri untuk membawa Husok keluar dan melenyapkannya. Tapi Juhyok melarangnya dan akan menyerahkan Husok kepada polisi saja. Ketua asosiasi terkejut mendengar Juhyok yang diam-diam datang ke player shop dan berbelanja perlengkapan. Ketua asosiasi menyayangkan Juhyok yang menolak masuk tim elit, karena asosiasi sudah bersiap memperlengkapi Juhyok dari ujung kepala hingga kaki. Saat Hwang Il menyarankan untuk memberi Juhyok perlengkapan secara gratis, handphonenya berbunyi. Ternyata kantor polisi yang menelponnya untuk mengabarkan kejadian yang baru saja menimpa Juhyok. Hwang Il langsung bergegas menuju ke rumah Juhyok. Hwang Il menyesal tidak memaksa Juhyok menandatangi kontrak elit sedari awal. Jika terjadi sesuatu pada Juhyok, ini akan jadi penyesalan baginya. Polisi pun datang ke rumah Juhyok dan menangkap Husok. Husok berbalik menuduh Juhyok sebagai penculik dan meminta Juhyok dibawa juga ke kantor polisi. Juhyok tak menyangka keadaannya akan berbalik menekannya. Juhyok sudah sangat ketakutan, membayangkan dia akan masuk ke dalam penjara. Gwang Il pun tiba di rumah Juhyok. Husok sangat senang melihat Gwang Il yang datang karena dia yakin kalau Gwang Il akan membelanya. Gwang Il langsung menampar Husok, Husok pun kebingungan. Gwang Il terus menampar Husok sembari memarahinya. Gwang Il memerintahkan para polisi untuk membawa Husok pergi karena asosiasi internasional yang akan memberikannya hukuman. Husok memohon ampun karena dia tahu asosiasi internasional tidak memberi ampun kepada para kriminal dan tidak segan-segan menyiksa mereka. Gwang Il berkata, siapkan dirimu seorang pengacara. Walaupun ia yakin tidak akan ada yang mengambil kasus ini, jika dia mencoba melarikan diri ke dalam tower, tunggu saja. Dia akan kembali ke tempat yang sama. Gwang Il menghampiri Juhyok dan menunduk meminta maaf. Gwang Il berjanji mulai dari sekarang, dia akan mencegah hal yang semacam ini terjadi lagi di masa depan. Keesokan harinya, Juhyok kembali memanggil Kosek. Kosek meminta lokasi di mana Husok ditahan, tapi Juhyok tidak memberitahunya karena sudah tahu niat Kosek. Meatball juga dipanggil, dan dia terlihat senang karena mendapatkan rating 5 bintang. Mereka pun langsung bergegas memasuki lantai ke-19. Di lantai ke-19 adalah tempat monster Goblin Shaman. Mereka adalah monster yang tidak terlalu berbahaya. Mereka tidak menyerang menggunakan sihir yang kuat. Serangan mereka hanyalah kutukan, pengikat, atau fire arrow yang lemah. Kutukan kadangkala berbahaya, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan bila berhadapan dengan Meatball. Hanya dengan teriakan saja, Meatball menghilangkan semua serangan kutukan. Kosek muncul dari belakang Meatball. Mereka berdua sudah membuat sebuah rencana akan menyelesaikan secepat mungkin agar Juhyok tidak punya kesempatan untuk ikut campur sama sekali. Dengan demikian, Juhyok akan selalu aman dan tidak ada resiko. Keesokan harinya, di lantai ke-20. Bagi Juhyok, lantai ke-20 adalah pengukur kemampuan dan bakat, dievaluasi mempunyai kesulitan yang maksimal. Kosek memperingatkan kalau di lantai ini sangat berbahaya. Semua jenis goblin akan muncul di sini. Kosek dan Meatball meminta Juhyok untuk diam saja di zona aman, tapi Juhyok dalam diam mempunyai rencananya sendiri. Kosek dan Meatball mengatur sebuah strategi. Meatball akan menarik semua aggro, sedangkan Kosek akan menyerang dari belakang. Tiba-tiba saja Juhyok berlari dengan cepat mendekati Meatball, menginjak bahu Meatball sebagai pijakan, dan melompat menuju para goblin. Kosek pun panik setengah mati melihat aksi Juhyok. Juhyok sudah introvert akut sedari kecil dan kurang pergaulan. Saat masuk sekolah dasar, keadaannya semakin parah, selalu sendirian di sekolah menengah pertama. Dia bahkan makan siang sendirian selama sekolah menengah atas. Melalui hidup yang antisosial, berpikir untuk berubah saja membuat Juhyok takut. Tapi sekarang dia melawan monster. Orang yang bahkan tidak berani menatap pembulinya. Monster bukanlah manusia, jadi tidak perlu takut menghadapi mereka. Sama seperti dalam game menjalani quest. Menghajar monster dan mendapatkan hadiah. Juhyok dengan terampil menggunakan shadow step untuk menghindari kepungan para goblin. Menyusup ke belakang, dan menghantam mereka dengan kecepatan luar biasa. Kosek sampai terkejut dibuatnya. Juhyok sudah dapat menggunakan shadow step di tingkat kemahiran setinggi itu. Tapi Juhyok yang kurang pengalaman terkena serangan dari berbagai arah. Beruntung ada energy shield yang melindunginya.
Ju-hyuk merasa kalau dia sudah kelewatan dan ketakutan mulai menyerang mentalnya. Ju-hyuk pun melarikan diri sembari meminta tolong. Ju-hyuk berlari tanpa memperhatikan arah dan terjebak di jalan buntu. Saat para goblin menyerang, Meatball datang memberikan pertolongan. Para goblin ketakutan dan tak berdaya di hadapan Meatball yang besar dan kuat. Melihat Ju-hyuk yang sudah aman bersama Meatball, Kosek melanjutkan perburuannya. Kosek mulai menghabisi para goblin yang menyerang dari jarak jauh, dan dalam sekejap semua goblin dimusnahkan. Sedangkan Ju-hyuk yang selamat, terdesak oleh himpitan pantat Meatball yang semok dan aduhai. Tiba-tiba terdengar raungan, terlihat Hobgoblin yang menjadi bos para goblin sudah muncul. Meatball langsung berlari menghampiri Hobgoblin itu, dan bertabrakan beradu kekuatan. Meatball mencengkram lehernya, dan dari belakang Kosek menghujamkan pisaunya. Dengan kematian Hobgoblin, lantai ke-20 diselesaikan. Melihat kehebatan mereka menaklukkan bos secepat itu, Ju-hyuk mulai berpikir untuk menyerahkan pertarungan kepada mereka saja. Penyelesaian lantai ke-20 dengan rank S++ ramai menjadi perbincangan di media. Ketua asosiasi khawatir kalau perhatian media akan menjadi masalah. Mina menyarankan agar mengontrol pemberitaan media, tapi ketua asosiasi melarangnya. Karena identitas Ju-hyuk pasti akan terkuak suatu hari nanti. Ketua asosiasi pun menyarankan agar membantu keluarga Ju-hyuk saja sebagai dukungan. Gwang-il berkata, kita sudah menginvestigasi dengan seksama. Ayah Ju-hyuk, Bong So-chul, sedang dalam rehabilitasi setelah operasi pinggang semenjak musim dingin. Kita berencana akan membantunya dengan memindahkan Tuan Bong ke rumah sakit rehabilitasi terbaik di negara ini. Selanjutnya, adik laki-lakinya, Bong Min-hyuk, mahasiswa yang akan masuk dalam wajib militer. Beasiswa sepertinya akan cocok baginya. Dan yang terakhir, Ibu Ju-hyuk, Hong Gum-ja, mantan karyawan perusahaan yang saat ini sedang menganggur. Dipecat setelah berargumen dengan pelanggan. Ibu Ju-hyuk adalah prioritas yang harus kita perhatikan. Dia adalah suara dominan dalam keluarga. Suami dan anak-anaknya tidak berani melawannya. Setelah mendengar masukan dari Gwang-il, ketua asosiasi memberikan otoritas kepada Gwang-il untuk mengeksekusi rencana membantu keluarga Ju-hyuk. Kosek dengan sigap menyadari pengantar makanan tiba di depan pintu. Meatball kegirangan mengetahui akan makan enak. Ju-hyuk harus menutupi Meatball agar tidak terlihat. Ju-hyuk memesan 24 mangkuk makanan dan hanya mendapatkan bonus 1 piring. Ju-hyuk kecewa tidak mendapatkan kupon diskon yang selama ini menopangnya bertahan hidup. Meatball yang sudah tidak tahan lagi langsung memakan makanan itu beserta dengan piringnya. Saat Meatball dan Kosek sibuk makan, Ju-hyuk mengecek hadiahnya. Dengan mengumpulkan 20 Platinum Badge, Ju-hyuk mendapatkan Random Box. Random Box memberikan berbagai macam item yang bisa didapatkan dari dalam tower. Ju-hyuk sampai bingung melihat list item yang begitu banyak. Magic kristal, obat-obatan dan metal tidak begitu menarik. Demikian juga dengan senjata atau armor. Sepertinya ada beberapa item yang menarik. Tower jumping ticket, melewati beberapa lantai sekaligus dan naik level. Rune of level up, menaikkan level tanpa menaiki tower. Multinational tower access ticket, memasuki tower dari negara lain. Di antara itu semua, guaranteed summon great ticket. Juyo membayangkan mendapatkan legend super rare summon. Dia akan hidup tenang sembari bersantai di tower dan summonnya yang akan bekerja untuknya. Dengan 3 random item, Ju-hyuk yakin keberuntungan ada di pihaknya. Ju-hyuk dengan percaya diri membuka item yang pertama, yang ternyata magic crystal seberat 10 kilo. Ju-hyuk kecewa, tapi tidak buruk juga, 5 juta won jika dijualnya. Item yang kedua, Ju-hyuk mendapatkan skill baru yang namanya terdengar seperti novel dunia persilatan. Dan yang terakhir, Ju-hyuk mendapatkan Rune of Summoned Great Increase. Dapat meningkatkan rank para summon sesuai dengan apa yang Ju-hyuk inginkan. Tapi Ju-hyuk kebingungan siapa yang akan dia naikkan ranknya. Keduanya sama-sama bodoh tapi masing-masing mempunyai kelebihannya sendiri. Setelah beberapa pertimbangan, Ju-hyuk memutuskan akan menaikkan rank milik Kosek. Karena Kosek sudah lebih lama bersama dengan dia. Selanjutnya Ju-hyuk mempelajari skill yang baru saja didapatnya. Ju-hyuk merasakan seperti ada file yang di-download ke dalam otaknya.
Ju-hyuk mengeluarkan senjatanya dan meneriakkan skillnya. Tapi tidak ada yang terjadi. Sepertinya Ju-hyuk lupa kalau skill tidak dapat digunakan di luar tower. Kosek menanyakan mengapa Ju-hyuk mengayunkan senjata di dalam rumah. Ju-hyuk menjelaskan kalau dia baru saja mendapatkan skill serangan baru yang dapat berkembang. Kosek langsung syok, sampai-sampai menjatuhkan makanannya. Meatball yang melihat ada kesempatan, langsung mencomot makanan yang dijatuhkan Kosek. Keributan pun terjadi lagi di rumah Ju-hyuk yang kecil dan kumuh. Keesokan harinya, Ju-hyuk sadar akan kekhawatiran Kosek terhadapnya. Karena kelasnya adalah summoner, yang berarti summonlah yang akan bertarung. Dengan kata lain, summoner tidak perlu bertarung secara langsung. Terutama dia adalah irregular yang dapat mensummon di luar tower sekalipun. Di dunia yang lain, ada summoner seperti dirinya, yang mensummon Kosek sebelumnya. Summoner itu pasti lebih kuat darinya. Tapi dia mati, dan dunianya hancur. Jadi secara alami Kosek menjadi cemas dan lebih waspada. Tapi dirinya juga seorang manusia, yang baru mulai menikmati menjadi pria sejati. Ia harus menggunakan skill itu setidaknya sekali saja. Mereka berdua mempunyai kepatuhan absolut. Ia akan meyakinkan mereka. Kosek muncul dengan muka lesu dan berkata, ia terkena racun dari serangan goblin di lantai sebelumnya. Goblin relatif lebih mudah, tapi kalau orc sudah lain ceritanya. Dirinya akan meminta maaf di awal atas dosa yang akan ia perbuat. Mengaktifkan peraturan summoner yang ketiga. Yang ia maksud saat kita berada di dalam tower, dasar Meatball bodoh. Saat di dalam tower, Meatball akan tetap dekat untuk melindungi summoner. Dirinya yang akan bertarung sendirian. Ju-hyuk dengan muka memelas meminta keringanan dari Kosek. Ju-hyuk berjanji tidak akan maju sendirian, dan hanya akan melawan monster dengan perlahan dan berhati-hati. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Kosek mengizinkan Ju-hyuk untuk bertarung. Tapi jika keadaannya berbahaya, dia akan langsung turun tangan. Saat memasuki lantai ke-21, Kosek memperingatkan Ju-hyuk agar berhati-hati terhadap orc. Saat Ju-hyuk ingin pemanasan, Kosek menawarkan Meatball sebagai samsak. Kosek meyakinkan Ju-hyuk kalau Meatball sangat kuat dan tidak akan tergores sekalipun. Setelah Ju-hyuk selesai pemanasan, mereka menjalan misi menyelesaikan lantai. Meatball maju duluan untuk menarik agro dan Kosek akan membersihkan dari belakang. Saat tersisa satu orc, Kosek memberi kode agar Ju-hyuk maju menyerang. Ju-hyuk dengan kecepatan tinggi langsung menghampiri orc itu. Ju-hyuk menghindari serangannya dan melompat tinggi sembari mengaktifkan skillnya. Dengan kekuatan penuh, Ju-hyuk menghajar orc itu dengan skill barunya. Ju-hyuk tampak puas dengan kekuatan yang baru didapatnya. Setelah membunuh orc dengan satu serangan, Ju-hyuk menjadi percaya diri dan akan membunuh satu lagi. Tapi Meatball sudah duluan membunuhnya. Kosek dan Meatball menatap Ju-hyuk dengan tajam. Seakan mengingatkan, kalau Ju-hyuk sudah berjanji, hanya akan membunuh satu orc saja. Hari-hari berikutnya pun Ju-hyuk terus memanjat tower lantai demi lantai dan diberi jatah untuk membunuh satu monster saja per lantai. Tibalah hari di mana Ju-hyuk akan menyelesaikan lantai ke-25. Ju-hyuk cukup frustasi karena hanya diberi jatah satu monster saja, tapi dia tidak berani melanggar janjinya. Ju-hyuk berencana akan memberikan batu peningkatan grade kepada Kosek dan mensummonnya. Saat Kosek muncul, Ju-hyuk langsung memberikan batu peningkatan. Kosek seakan tak percaya dan menggigitnya untuk menguji keasliannya. Melihat Kosek sangat senang, Ju-hyuk merasa ikutan senang juga. Ju-hyuk bertanya apakah Kosek akan menggunakannya sekarang. Kosek menjawab, ia sangat ingin, tapi akan berbahaya jika terburu-buru. Ia akan menggunakannya saat kembali pulang dan menunjukkan kepada Ju-hyuk dirinya yang baru. Karena masih banyak waktu tersisa, Kosek dan Ju-hyuk menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Saat sedang mengganti channel, Ju-hyuk terkejut melihat ibunya ada dalam tayangan televisi. Ibu Ju-hyuk melakukan protes atas perlakuan tidak adil di depan gedung perusahaan lamanya. Ibu Ju-hyuk tidak dapat mentolerir lagi perlakuan pelanggan yang kurang ajar, ditambah lagi perusahaan memerintahkan Ibu Ju-hyuk meminta maaf kepada customer. Saat dia menolak, perusahaan langsung memecatnya secara sepihak. Setelah 10 hari melakukan protes sendirian, para eksekutif perusahaan malah mengejeknya.
Seseorang datang menghampiri Ibu Ju-hyuk dan memperkenalkan dirinya sebagai pengacara Lee Chang-suk dari kantor hukum Park and Kim Law Firm. Ibu Ju-hyuk menyangka kalau perusahaan lama menuntutnya. Pengacara Lee menyampaikan niatnya untuk membantu Ibu Ju-hyuk untuk menuntut perusahaan lamanya dan akan didukung oleh kantor hukum terbaik di Korea. Ibu Ju-hyuk semakin curiga. Tapi pengacara Lee menjelaskan kalau dia mendengarnya saat Ibu Ju-hyuk memasukkan petisi di kantor ketenagakerjaan, dan ini adalah salah satu aksi sosial yang kantor hukum kerjakan setiap tahunnya. Kantor hukum akan bertaruh dengan reputasinya untuk memenangkan kasus ini. Walaupun sedikit curiga, tapi Ibu Ju-hyuk tidak ada pilihan lain dan setuju dengan penawaran pengacara Lee. Pengacara Lee memulai rencananya. Yang pertama adalah peliputan media. Pengacara Lee meminta Ibu Ju-hyuk untuk menjawab dengan detail setiap pertanyaan yang diajukan, dan jangan lewatkan setiap perlakuan tidak adil dari perusahaan. Ju-hyuk berpikir, kalau ibunya pasti menderita karena aksi protes yang dilakukan sendirian. Apa gunanya mempunyai dua anak laki-laki yang tidak berguna, yang tidak dapat diharapkan di saat seperti ini? Tapi bagaimana cara ibunya mendapatkan pengacara? Park and Kim Law Firm bukan kantor hukum yang bisa disewa dengan sedikit uang. Kosek bertanya, apakah perlu dirinya untuk mendatangi perusahaan lama ibunya? Ju-hyuk kagum atas respon dari Kosek yang cepat dalam membaca situasi. Ju-hyuk melarang Kosek untuk melakukan apapun untuk saat ini. Saat Ju-hyuk berpikir untuk mengirimkan uang untuk biaya pengacara, handphonenya berdering dan terlihat ayahnya yang menelponnya. Ayah Ju-hyuk mengabarkan kalau biaya pengacara ibunya gratis tanpa biaya sedikit pun. Ayahnya juga mengabarkan kalau dia mendapatkan penawaran rehabilitasi dari Rumah Sakit Ilsung secara gratis, karena dia terpilih dalam proyek rehabilitasi. Saat ayahnya selesai menelpon, Ju-hyuk merasa kalau ada sesuatu di balik semua ini. Ju-hyuk curiga kalau Min-hyuk adiknya mungkin dalang di balik semua kejadian ini. Saat menelponnya, Min-hyuk memberitahu Ju-hyuk kalau dia mendapatkan tawaran beasiswa nasional. Ju-hyuk pun bertanya siapa yang memberikan beasiswa itu. Min-hyuk memberitahu kalau asosiasi Awaken yang memilihnya sebagai kandidat penerima beasiswa. Dengan itu, Ju-hyuk dapat menyimpulkan kalau semua yang terjadi dengan keluarganya adalah perbuatan asosiasi Awakened. Ju-hyuk menelpon Gwang-il untuk bertemu, dan Gwang-il menyarankan mereka bertemu saat makan malam. Malam harinya, Ju-hyuk bertanya kepada Gwang-il mengapa asosiasi membantu keluarganya. Gwang-il menjawab, karena itu sangat dibutuhkan. Saat ada masalah di rumah, Ju-hyuk pasti akan khawatir. Kekhawatiran itu akan berefek pada penyelesaian tower. Ju-hyuk mengatakan, bukankah itu perlakuan untuk anggota elit tim saja, sedangkan dirinya hanya kontrak biasa saja? Gwang-il langsung mengeluarkan kontrak super elit, dan meminta Ju-hyuk langsung menandatanganinya. Jantung Ju-hyuk hampir copot mendengar hal itu. Ju-hyuk menyampaikan keraguannya atas kemampuan dirinya yang tidak begitu hebat. Gwang-il menegaskan kalau Ju-hyuk sudah membuat rekor berturut-turut dan dengan kemampuan seperti itu tidak perlu diragukan lagi. Ju-hyuk merasa seperti menipu Gwang-il saja karena itu bukan murni perbuatannya, melainkan para summonnya. Sambil membungkuk, Gwang-il berkata, dirinya memohon akan hal ini. Bukankah Ju-hyuk baru merasakan kejadian dengan Husok? Bergabunglah dengan tim elit dan terima perlakuan yang selayaknya. Jika Ju-hyuk menerima kontrak elit, hal semacam itu tidak akan terjadi. Ju-hyuk akan menerima penjagaan super ketat. Ju-hyuk mengatakan ia tidak begitu nyaman mendapati orang di sekitarnya dan ia tidak dapat merekam penyelesaian lantai. Satu alasan terbesar mengapa Ju-hyuk tidak menandatangani kontrak, karena keharusan player untuk merekam penyelesaian mereka. Dia tidak ingin Meatball dan Kosek terekspos dan mendapat masalah. Gwang-il mengatakan, merekam penyelesaian dapat diatur sesuka Ju-hyuk dan masalah keamanan dapat dibicarakan. Ju-hyuk tetap dapat hidup sendiri dan menerima penjagaan saat melakukan aktivitas di luar. Jika Ju-hyuk ingin, penjagaan juga dapat ditugaskan untuk menjaga anggota keluarga. Saat kontrak ditandatangani, kita akan memberikan 2 rumah. 1 untuk Ju-hyuk dan 1 untuk keluarga Ju-hyuk. Dari raut wajahnya, Gwang-il sudah dapat menebak kalau Ju-hyuk akan menerimanya dan langsung menyerahkan kontraknya. Tiba-tiba Ju-hyuk berhenti saat hendak memberikan tanda tangan dan meminta agar Gwang-il memberinya waktu untuk berpikir. Keesokan harinya,
Kosek muncul dengan penampilan baru yang menyilaukan. Kosek sudah menaikkan ranknya menjadi SSR. Karena terlalu silau, Ju-hyuk meminta Kosek kembali ke bentuk semula. Ju-hyuk menceritakan penawaran dari asosiasi dan meminta pendapat Kosek. Setelah mendengarkan penjelasan Ju-hyuk, Kosek setuju dengan penawaran itu. Bagi Kosek, Ju-hyuk pantas mendapatkan perlakuan spesial. Dan Ju-hyuk hanya perlu hidup lama dan terjamin keamanannya. Dalam ruang dimensi summon, ada banyak makhluk rank tinggi. Jika Ju-hyuk hidup lama, semua summon rank tinggi itu pasti akan terpanggil. Mereka semua pasti akan menurut kepada Ju-hyuk selama tidak melanggar peraturan ketiga. Di atas itu, ada lagi level demigod yang menjelma menjadi manusia. Tapi tidak dapat disummon untuk sekarang, mungkin nanti setelah kemampuan summoning Ju-hyuk meningkat. Jadi hiduplah panjang umur dan terus melakukan random summon. Itu kemampuan spesial dan terkuat dari Ju-hyuk. Ju-hyuk menghitung kalau dia dapat melakukan summon 12 kali dalam setahun. Dan tersisa 19 hari lagi untuk summon selanjutnya. Kosek memperingatkan agar Ju-hyuk menambahkan syarat. Memanjat lantai yang belum diselesaikan akan ditentukan sendiri oleh Ju-hyuk, tanpa pengaruh dari luar. Saat Meatball disummon, Kosek bertanya mengapa Meatball tidak menyapa dia. Meatball terkejut melihat Kosek yang sudah naik rank, sampai-sampai Meatball tidak berani menatapnya. Melihat kesenjangan itu, Ju-hyuk berjanji akan memberikan batu peningkatan selanjutnya kepada Meatball. Sesampainya di lantai ke-25, seperti biasa Meatball akan maju duluan untuk menarik agro dan menahan serangan. Kosek menyusul dengan melemparkan pisau-pisaunya dan mengaktifkan Blade Explosion. Serangan kuat Kosek sampai membunuh orc yang ada di sekitarnya. Sekumpulan orc dari belakang menyergap Kosek, tapi serangan para orc hanya mengenai clone yang sudah disiapkan Kosek sebelumnya. Kosek menyergap para orc dari belakang, berhasil mengalahkan mereka. Kosek mempersiapkan skill selanjutnya, Poison Dagger. Ju-hyuk maju menyerang setelah melihat jumlah orc semakin sedikit. Ju-hyuk teringat pesan Kosek yang meminta dia untuk tetap aman dan berumur panjang. Tapi Ju-hyuk merasa dirinya harus terus berkembang sampai dia merasa aman. Ju-hyuk sadar kalau dia tidak dapat terus bergantung kepada Kosek. Dengan skill yang dia punya, dia yakin akan bertambah kuat. Walaupun sifat pengecutnya susah untuk dihilangkan, Ju-hyuk yakin dengan pengalaman yang didapatnya dalam pertarungan. Perlahan tapi pasti, tubuh Ju-hyuk mulai terbiasa dan dapat bergerak dengan lebih cepat. Tanpa diduga, skill Ju-hyuk, Chaos Lightning, naik level dan berubah menjadi Scatter Lightning. Dengan para orc yang menghampirinya, Ju-hyuk ingin mencoba skill barunya. Dengan skill itu, petirnya dapat bercabang menyerang 5 target. Ju-hyuk pun senang mendapatkan skill area. Kilau dari petir itu menarik perhatian Kosek. Kosek tak menyangka akan ada orc yang menggunakan petir. Saat melihat Ju-hyuk yang menggunakan skill itu, dengan panik Kosek segera berlari menghampirinya. Kosek memperingatkan agar Ju-hyuk tidak terlalu bersemangat dengan skill baru, dan semestinya Ju-hyuk hanya mendapatkan jatah satu monster di setiap lantai. Ju-hyuk pun mengamuk karena dia merasa direndahkan. Walaupun di luar dia adalah seorang pengecut, tapi di dalam tower dia adalah seorang jagoan. Kosek pun tak dapat berbuat banyak melihat Ju-hyuk yang mengamuk. Ju-hyuk berencana akan menantang bos lantai itu sendirian dan meremukkan kepalanya. Tapi saat melihat bos orc yang begitu besar, Ju-hyuk langsung panik dan meminta tolong kepada Kosek. Dengan cepat Kosek segera mengamankan Ju-hyuk. Ju-hyuk merasa kalau apa yang dikatakan Kosek benar adanya. Ju-hyuk memerintahkan Kosek dan Meatball untuk mengatasi bos itu, sedangkan dia bersembunyi di belakang batu. Meatball dan Kosek maju menyerang, Kosek mengambil arah ke samping, dan Meatball dengan tubuh besarnya yang akan menahan bos orcs itu. Meatball dengan tangannya yang besar menghantam pundak orc itu, sedangkan Kosek dari belakang mencincang kepala orc itu. Lantai ke-25 pun diselesaikan dengan rank S++. Dengan Platinum Badge terkumpul 25 buah, Ju-hyuk kembali mendapatkan hadiah khusus. Ju-hyuk mendapatkan 3 pilihan, kenaikan pasif, kopi skill, dan item random. Tanpa ragu, Ju-hyuk memilih kenaikan pasif. Dengan itu, limit summon Ju-hyuk bertambah menjadi 3 orang. Ju-hyuk hanya perlu menunggu 18 hari, lagi sampai cooldown skill summonnya selesai. Mendengar perut Kosek dan Meatball bergemuruh karena keroncongan,
Ju-hyuk menanyakan apa yang mau mereka makan. Kosek yang merasa ranknya sudah naik, memilih topoki yang biasanya pedas. Saat pesanan topoki sudah sampai, Meatball tanpa basa-basi langsung melahap dengan ganas. Meatball memberitahu Kosek kalau rasanya tidak pedas, bahkan terasa manis. Dengan tatapan curiga, akhirnya Kosek memakannya. Dan hasilnya, Kosek kepedasan. Melihat Kosek yang terkapar, Meatball berkata, Kosek akan segera mati. Kita harus membuangnya dan menggantinya dengan yang lain. Ju-hyuk hanya bisa terdiam melihat perseteruan mereka. Ju-hyuk merasa kalau sudah waktunya untuk memberitahu keluarganya tentang kebangkitannya. Keesokan harinya, Ju-hyuk datang dengan membawa daging mewah untuk keluarganya. Min-hyuk pun kebingungan dan mempertanyakan dari mana asalnya. Bahkan ibu Ju-hyuk meminta resi pembelian dan akan segera meretur daging itu. Ayah Ju-hyuk muncul dan berkata, "Kalian hentikan itu. Sudah beberapa minggu ini kita mengalami kesusahan. Ju-hyuk hanya perhatian kepada kita. Mari nikmati bersama." Saat semuanya sedang santai, Ju-hyuk memberitahu keluarganya kalau dia sudah dibangkitkan dan sekarang bekerja sebagai seorang player. Tentu saja mereka menganggap Ju-hyuk tidak serius dan sedang bercanda. Melihat reaksi keluarganya, Ju-hyuk mengambil handphone dan menelpon ketua tim Bong Gwang-il. Keesokan harinya, di depan gedung apartemen mewah di tengah kota. Keluarga Ju-hyuk disambut oleh Gwang-il dan mereka diantar menuju rumah mewah yang akan mereka tinggali mulai dari sekarang. Ju-hyuk langsung menandatangani kontrak elit. Seumur hidupnya, Ju-hyuk tak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi kepadanya. Sembari menunduk, Gwang-il berkata, ia meminta maaf kalau kita hanya dapat menyediakan gaji tahunan 2 miliar won bagi Ju-hyuk. Semua karena regulasi yang membatasi gaji para elite player. Player seperti Ju-hyuk seharusnya menerima jumlah yang lebih besar. Ju-hyuk mengatakan, bagaimanapun juga, itu adalah keputusan yang dibuatnya sendiri. Ia tidak terlalu nyaman jika secara resmi mengungkapkan kalau dirinya adalah pemegang rekor rank S++. Jika wajahnya tersebar di mana-mana, akan membuat keluarganya kesulitan di muka publik. Itulah sebabnya ia tidak mengungkapkan kepada keluarganya kalau ia adalah pemegang rekor itu. Gwang-il berkata, jika ada aspek yang dirasa kurang, silahkan beritahu dirinya. Dan juga tempat tinggal untuk player Ju-hyuk sudah siap. Kita mempersiapkan segalanya termasuk furnitur dan perlengkapan rumah, jadi player Ju-hyuk dapat langsung pindah. Luas rumahnya diperkirakan 100 meter persegi. Penthouse terbesar di Korea, berlokasi di kota Seoul. Tempat tinggal player rank nomor 1 Korea, Yoo Chul-min, dengan pasif all-weapon warrior. Saat ini dengan posisi lantai 66 yang tertinggi di Korea. Saat mereka sedang berbincang-bincang, salah satu gadis mempertanyakan siapa pemegang rekor rank S++ saat ini. Chul-min merasa resah seakan tak peduli dengan rank lantai rendah. Tapi gadis itu tidak dapat membaca mood Chul-min dan terus membahas hal yang sama. Kesabaran Chul-min habis dan menyiram gadis itu. Chul-min berkata, dengarkan baik-baik, kamu wanita bodoh. Jika dirinya berhenti menyelesaikan lantai 66 sekarang, apa yang akan terjadi? Korea akan runtuh tak bersisa. Perlukah dirinya mengetes hal ini? Sebenarnya Chul-min risih, karena orang membahas player lain dan bukan dia. Tapi Chul-min sudah tidak mau ambil pusing lagi. Tiongkok menawarkan dia untuk naturalisasi dengan gaji 180 miliar won. Ditambah lagi mansion, pesawat pribadi, dan perlakuan setara dengan presiden. Begitu juga dengan Jepang yang menawarkan 200 miliar won dan mansion megah. Disediakan juga 10 pelayan wanita yang akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Dia dijanjikan perlakuan dan kesenangan tingkat tinggi. Tapi dia tetap di Korea, menyelesaikan lantai demi lantai dengan nyawa taruhannya. Mengingat kesulitan lantai sebelumnya yang semakin sulit, Chul-min tergoda untuk naturalisasi. Lantai ke-60 adalah awal dari kemunculan undead, dan di lantai 66 muncul specter. Dalam bentuk hantu membuat siapapun yang melihatnya ketakutan. Serangan fisik tidak berguna dan hanya serangan elemen saja yang berefek. Kesalahan besar jika menganggap monster undead sama berdasarkan cerita fiksi. Hanya mereka yang pernah merasakan demonic energy tahu rasanya. Jika terkena serangan mental, kamu harus beristirahat selama 3 hari karena shock. Aksesoris dan eliksir dapat menahan dark aura dan diperlukan senjata dengan atribut light untuk mengatasinya.
Dengan semua dukungan dan bantuan itu, Chulmin hampir tidak selamat. Menyelesaikan lantai 66 akan sulit untuk saat ini. Chulmin berkata, dirinya tidak perlu banyak berpikir tentang naturalisasi. Yang ia perlukan hanyalah memutuskan mana yang terbaik. Jika dirinya tiba-tiba pergi ke negara lain, Korea pasti akan langsung kacau. Batas akhir lantai 66 Tower Korea adalah 3 bulan lagi. Lalu akan dimulai hitungan mundur keruntuhan tower. Satu-satunya harapan adalah dirinya, Yoo Chulmin. Tapi semuanya sudah terlambat, karena ia sudah tidak akan berada di Korea pada waktunya. Sesali itu dan putus asalah, kalian semua yang tidak tahu diuntung. Akhirnya Joo Hyuk pindah ke rumah barunya, di mana komplek para player tinggal bersama. Disediakan staf yang mengurus semuanya sampai hal-hal terkecil. Fasilitas di gedung itu juga sangat lengkap. Restoran dengan 3 kali makan sehari. Coffee shop, gym, ruang karaoke, dan bahkan ada kolam renang. Joo Hyuk baru saja menyelesaikan lantai ke-26 dengan misi mengalahkan 20 Swamp Trolls. Lantai itu dikenal dengan kesulitan karena berawa. Berkat Shadow Step, Joo Hyuk baik-baik saja. Saat Joo Hyuk membawakan makan, Meatball dan Kosek tidak berpaling sedikit pun. Ternyata mereka berdua sedang menonton girl group di layar televisi 100 inci. Joo Hyuk memberitahu Kosek rencananya untuk langsung menyelesaikan sampai ke lantai 29. Mereka akan terus mengulang lantai 29 selama 10 hari ke depan. Dikarenakan cooldown summon-nya akan selesai dan berencana masuk lantai ke-30 dengan party 4 orang. Kosek terlihat senang, tapi sebenarnya Kosek merasa khawatir jika posisinya terancam oleh anak baru. Gwang Il datang membawakan item yang diminta oleh Joo Hyuk. Sebuah mantel dengan efek menahan panas dan dingin. Tibalah mereka di lantai ke-27, di mana cuacanya sangat dingin sekali. Meatball yang tanpa baju terlihat baik-baik saja. Tapi Kosek tampak kedinginan setengah mati. Tanpa diperintah, Kosek langsung berlari kencang menyelesaikan misi. Joo Hyuk sebenarnya malas untuk bergerak karena dia sudah nyaman berdiam diri di balik mantelnya yang hangat. Tapi demi mengalahkan satu monster, Joo Hyuk mengajak Meatball untuk mengejar Kosek. Baru beberapa meter mereka berlari, muncul notifikasi lantai itu sudah diselesaikan. Joo Hyuk terlihat senang mendapatkan drop pedang untuk pertama kalinya. Tapi karena pedangnya terlihat rusak dan perlu perbaikan, Joo Hyuk menyimpannya di inventory untuk sementara. Joo Hyuk menawarkan pedang yang baru didapatnya kepada Meatball. Meatball menolaknya dengan alasan seorang warrior seperti dirinya hanya menggunakan tinjunya. Saat ditawarkan kepada Kosek, dia juga menolaknya dengan alasan dia hanya menggunakan equipment dengan penampilan yang bagus. Mau tidak mau Joo Hyuk harus menjual pedang itu, dan dia sangat malas bila harus mengunjungi shop lagi. Sebelum menjualnya, Joo Hyuk ingin mencoba pedang itu. Dengan beberapa ayunan, Joo Hyuk sudah kelelahan dan kehabisan stamina. Melihat Joo Hyuk yang kepayahan, Kosek menjelaskan kalau semua kekuatan Joo Hyuk dibatasi saat berada di luar tower. Dan ada kemungkinan untuk menghilangkan batasan itu. Jika batasan antara dunia dan tower menghilang, batasan itu juga menghilang. Jika banyak tower yang runtuh, dimensi tower akan menyelimuti dunia ini. Dan saat itu terjadi, batasan player akan terangkat dan pertanda kalau kiamat sudah dekat. Kedutaan Besar Jepang di Korea. Duta Besar Tomo mendapatkan laporan kalau Chulmin ingin meninggalkan Korea dan pindah ke Jepang. Duta Besar Tomo diminta untuk menanganinya secara langsung. Duta Besar Tomo memperkirakan kalau hal ini akan menjadi akhir bagi Korea. Joo Hyuk menjadi sedikit cemas atas perkataan Kosek yang menyinggung kiamat dunia. Tapi untuk menyelesaikan lantai atas, Joo Hyuk yakin itu adalah urusan player tingkat tinggi seperti Chulmin yang saat ini menjadi peringkat 1 di Korea. Menjadi cemas tidak akan menyelesaikan apapun, dan ia hanya perlu memanjat tower secara pasti dan perlahan. Lantai ke-28 yang dia selesaikan kemarin cukup membuatnya sakit kepala. Melawan jungle troll yang menyerang dari atas pohon. Penyelesaian S++ akan sangat menyulitkan bagi Kosek seorang. Tapi beruntung ia mempunyai Meatball sekarang. Meatball mengatasi pohon besar itu dengan gaya. Jika saja Meatball sedikit pintar, dia pasti akan menjadi SSR. Dan penyelesaian Kosek juga sangat sempurna. Tapi untuk hari ini tidak akan berakhir bersih dan mulus.
Lantai ke-29 dipenuhi oleh monster yang bernama Plague Troll. Dari namanya saja sudah terdengar menjijikan. Plague Troll berkeliling menjatuhkan cairan kuning dan akan membuat player sakit jika terkena itu. Juhyok memanggil Kosek dan Meatball untuk menuju lantai ke-29. Lantai itu dapat diselesaikan dengan cepat berkat summon yang tidak peduli akan sakit. Penyelesaian rank S++ kembali didapatkan Juhyok. Saat selesai, Kosek dan Meatball berharap akan makan malam yang mewah. Tapi Juhyok yang takut sakit melihat mereka dipenuhi cairan kuning, membatalkan summon mereka berdua. Namgun, player ranking nomor 2 Korea. Kelas Swordman. Saat ini telah mencapai tower lantai 62. Namgun memikirkan lantai 62 yang dipenuhi oleh Dark Zombie. Aura dari monster itu mengkorup player saat bertarung, dan dia tidak melihat ada kesempatan untuk menang saat ini. Namgun mencoba menghibur dirinya sendiri dengan meminum protein suplemen. Tiba-tiba Namgun melihat ada kegaduhan dan memanggil Mina. Mina memberitahu Namgun kalau ada kabar tentang Yoo Chulmin yang akan meninggalkan Korea. Dalam konferensi pers, Chulmin mengatakan kalau asosiasi Korea hanya berfokus kepada politik saja dan mengabaikan operasional dari tim elit. Masa depan negara Korea sangat buram dan tidak jelas. Oleh karena itu, dirinya, Yoo Chulmin akan meninggalkan Korea hari ini dan akan aktif sebagai player Jepang. Juhyok terkejut setengah mati setelah mendapatkan kabar kalau Chulmin pergi ke Jepang. Karena itulah ketua tim mengundang Juhyok untuk membicarakan hal ini. Ketua tim bertanya berapa lama yang dibutuhkan Juhyok untuk dapat mencapai lantai 60. Juhyok sudah tahu kalau akan tiba hari seperti ini. Sebelumnya ia penasaran kenapa dirinya dipanggil secara tiba-tiba, tapi sekarang sudah jelas alasannya. Saat ini ia berada di lantai ke-29. Jika ia menyelesaikan satu lantai per hari, maka dibutuhkan 37 hari untuk mencapai lantai 66. Deadline menyelesaikan lantai 66 adalah 90 harian. Sebenarnya terlihat mungkin, tapi akan sangat berbahaya. Dengan berat hati Juhyok mengatakan akan sulit mencapainya dalam waktu 90 hari saja. Ia juga butuh 10 hari persiapan sebelum memanjat tower. Dan juga dalam kontrak, memanjat lantai atas adalah keputusannya sendiri, bukan perintah dari asosiasi. Ketua tim mengatakan ia meminta maaf. Karena belum lama Juhyok menandatangi kontrak, tidak seharusnya ia meminta tolong. Tapi asosiasi sudah sangat putus asa dengan keadaan yang seperti ini. Tiba-tiba saja Namgun menemui ketua tim dan bertanya equipment elemen light yang akan disiapkan. Ketua tim memberitahu kalau equipment itu belum didapatkan karena suplainya sangat sedikit di dunia. Dan tidak lupa ketua tim memperkenalkan Juhyok kepada Namgun. Juhyok menawarkan senjata barunya semenjak Namgun dan ketua tim membutuhkan itu. Saat Namgun mengecek senjata itu, dia dikejutkan dengan status senjata yang melebihi perkiraannya, menambah kerusakan kepada undead dan meningkatkan critical hit rate. Namgun mendekat dan berkata, hanya untuk kali ini saja, tolong pinjamkan pedang ini kepadanya. Dirinya akan melakukan apapun untuk itu. Pikiran Juhyok melayang-layang, membayangkan perkataan Namgun. Juhyok menghayal pernikahannya dengan Namgun. Pergi berbulan madu dan merencanakan mempunyai anak bersama dengan Namgun. Tiba-tiba Juhyok tersadar kembali dari lamunannya karena mendengar suara Namgun yang sangat antusias. Juhyok setuju meminjamkan pedang itu kepada Namgun untuk mengetes performa pedang itu. Tanpa berlama-lama, Namgun langsung mengenakan perlengkapannya dan langsung menuju lantai 62. Sesampainya di lantai 62, Namgun mengeluarkan pedang yang baru saja dipinjamnya. Namgun sedikit khawatir karena kekuatan light dari pedang itu terasa sedikit samar. Tapi Namgun tetap maju menyerang, dan serangan pertamanya tampak tidak berefek sama sekali. Saat Namgun akan terkena serangan, pedang itu mengaktifkan skill pasifnya, dan aura dark dari para undead langsung menghilang. Dengan mudah Namgun membunuh undead itu satu persatu. Ketua tim mulai melihat jam tangannya. Sudah 2 jam berlalu sejak Namgun masuk ke dalam tower. Biasanya di waktu seperti ini Namgun sudah kembali jika gagal. Tiba-tiba Namgun kembali dan langsung meminum potion. Ketua tim menganggap Namgun sepertinya gagal kembali. Tanpa basa-basi Namgun langsung menghampiri dan memeluk Juhyok. Seketika Juhyok langsung terbang melayang dalam khayalan lagi. Namgun mengucapkan terima kasih. Karena berkat pedang dari Juhyok,
dia berhasil menyelesaikan lantai 62. Dan menurut Namgun, lantai 66 mungkin akan diselesaikan dengan Holy Sword milik Ju-hyuk. Ketua tim merasa sedikit lega, karena Ju-hyuk membawa pedangnya sedikit terlambat. Jika pedang itu jatuh ke tangan Chulmin, hasilnya akan sangat buruk sekali. Menurut ketua tim, sampai sekarang Ju-hyuk menunjukkan performanya yang sangat luar biasa. Mulai dari penyelesaian rank S++ sampai item seperti ini. Namgun mengabarkan kalau pedang milik Ju-hyuk menerima kerusakan di beberapa tempat. Mendengar itu, ketua tim menawarkan perbaikan oleh workshop asosiasi, dan biayanya juga akan ditanggung oleh asosiasi. Karena asosiasi membutuhkan pedang itu untuk menyelesaikan lantai 60 ke atas, Ju-hyuk menawarkan agar ketua tim membeli saja pedangnya. Tapi menurut ketua tim, akan lebih bijak tidak menjual pedang itu, dan menyarankan agar Ju-hyuk menyewakan saja pedang itu. Menjaga kepemilikan pedang akan lebih menghasilkan secara finansial. Selain di Korea, ada ratusan tower di seluruh dunia. Tidak banyak negara yang sudah mencapai lantai ke-60 untuk saat ini, tapi mereka akan mencari Ju-hyuk untuk meminjam pedang itu. 10 miliar won per sekali pakai. Itu adalah harga yang cocok berdasarkan analisa Departemen Manajemen. Ju-hyuk langsung menyetujui saran dari ketua tim. Ju-hyuk berencana akan menyewakan saja ke asosiasi seharga 1 miliar won, dan sebagai gantinya, asosiasi akan mengiklankan pedangnya ke seluruh dunia. Ju-hyuk yang mendapatkan rejeki nomplok, tak menyangka pedang yang akan dibuangnya menjadi tambang emas baginya. Untuk merayakannya, Ju-hyuk mempersiapkan makanan mewah bagi Kosek dan Meatball. Dengan senyum kapitalis, Ju-hyuk berharap para sumen akan bekerja lebih keras lagi untuknya. Sore harinya, berita tentang penyelesaian lantai 62 meledak di mana-mana. Krisis Korea setelah ditinggalkan Chulmin telah berubah menjadi sebuah kesempatan emas bagi harapan baru. 10 hari kemudian, Ju-hyuk telah berulang kali menyelesaikan lantai ke-28, dan pada hari ini, cooldown random summon sudah selesai. Ju-hyuk membersihkan seluruh rumah dan dirinya sendiri, serta berpuasa sejak kemarin. Dan dengan langkah terakhir menyiapkan purified water, persiapan ritual Ju-hyuk sudah selesai. Sambil berdoa, Ju-hyuk berharap summonnya akan mendapatkan rank tinggi. Kosek mengatakan, Ju-hyuk jangan terlalu khawatir. Jika hasilnya buruk, orang seperti Meatball tidak akan muncul. Tapi Ju-hyuk membela Meatball, berkat Meatball banyak lantai diselesaikan dengan rank S++. Meatball yang dibela tersenyum sinis memandang Kosek. Waktu cooldown pun berakhir, dan Ju-hyuk mengaktifkan random summon. Muncul seseorang dari summon itu. Orang itu berkata, terima kasih sudah memanggil dirinya Gyeondal Rai. Ia menawarkan pelayanannya kepada Tuan Ju-hyuk. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.